Wajib pajak dipersilakan duduk kembali. Nah, kawan pajak, jangan lupa untuk mengisi link absensi ya. Sudah di-share oleh Kak Davi di kolom chat. Nah, sebelum masuk ke materi Cortex, kita mau ambil foto dulu ya. Mungkin kawan pajak bisa menyalakan videonya terlebih dahulu agar nanti ketika difoto kelihatan bentuk mukanya atau gayanya. Bisa dibantu ya Bapak Ibu untuk menyalakan dulu videonya. Tunggu dulu. Kita tunggu dulu sampai mungkin halaman 1 penuh ya Kak Davi ya. Coba mau dibantu ya kawan pajak untuk menyingkat waktu juga. Oke. Ya, mungkin sebentar. Paling baris paling bawah itu nggak kelihatan. Oke, kita mau ambil berapa kali ya? 3 kali ya Kak Davi ya. Oke, untuk yang pertama kawan pajak bisa bergaya ya. Mau gaya apa aja boleh. Satu, dua. Oke. Boleh gaya sekali. Satu kali lagi. Satu, dua. Oke, untuk yang terakhir. Satu, dua. Oke, terima kasih kawan pajak. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita biar tidak lama-lama, mari kita panggilkan narasumber kita yang jauh-jauh dari Malang dan dari Jogja. Pasti kawan pajak juga sudah kenal kok, karena memang itu penyuluh terbaik di KPP kami dan mereka juga selalu memberikan pelayanan terbaiknya ketika melaksanakan tiket helpdesk. Tanpa basa-basi, kami panggil Kak Nuri dan Kak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Selamat pagi Kak Nuri. Selamat pagi Kak Santi. Mana perjalanannya dari Malang nih? Alhamdulillah. Nah, saya juga Iya. tadi capek-capek tadi Dari Jogja. bawa parsel, bawa topi, Oh gitu. bawa sapi juga loh. Oh, bawa sapi. Oh ya, bentar lagi Idul Adha ya. Ya Kak, kalau Kak Santi katanya kan dari Malang membawa tahu. Dari Jogja membawa bakpia. Iya, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kawan pajak yang berbahagia. Ya, itu tadi pantun loh kawan Loh, pajak ya. iya ya, nggak sengaja. Baik, Iya. nih Kak Santi, kita mau ngapain sih pada pagi hari ini gitu? Oke, pada hari ini kita mau kangen-kangenan nih Kak Nuri sama kawan pajak gitu ya. Karena Lagi karena sudah lama nggak sudah lama tampil. kita nggak tampil, Gitu. nggak tampil berdua Kayaknya gitu minggu ya. kemarin tampil deh, cuman Tapi dalam kan slide yang berbeda. terpisah. Dalam slide yang terpisah. Ya, Baik. seperti undangan yang kawan pajak dapat dari IG Live kita ya Kak Nuri ya. Baik. Kita posting publish tentang acara kelas pajak kita pada pagi hari ini. Itu kita akan memperkenalkan atau memperjelas ya, Oh iya, sebentar Kak Santi, saya jadi ingat ada sebuah pantun nih Kak Santi. Wah, pantun. Ini Tadi kan beneran pantun. pembawa acaranya tadi namanya Kak Farah ya. Sementara di belakang sana kita dibantu sama Mas Davi ya, ya kan ya. Jadi kalau Mas Davi orangnya santun. Cakep. Oke. Emang dia cakep. Kalau Mbak Farah lemah gemulai. Cantik. Diawali dengan sebuah pantun, paparan proses bisnis yang baru kita mulai. Oke, tepuk tangan untuk Kita mau tes semua. juga ya sama pemirsa, sama pendengar di Benar. benar di ruang Zoom-nya. Apakah suara kami terdengar dengan jelas?
mohon feedbacknya kawan pajak karena ini Oh, kan Jelas, kondisi kami jelas. lagi suaranya tidak terlalu bisa banter gitu ya Kak Oh Nur iya, ya. kenapa tuh Kak Santi? Ya saya umbelen dan Kak Nur batuken. Iya, ini penyakit musim panas. Kalau di tempat kami itu ada namanya bediding Kak Santi. Oh iya. Iya, bediding itu kalau malam kita dingin banget, tapi kalau siang panas Panas banget, banget. ya kan. Itu kok Emang kayaknya suasananya seperti itu sekarang. kalau di Jawa Timur itu memang itu soal cuaca yang memang sering udah rutin tiap tahun Iya, pasti ada baik. bidding isi. Karena kita sudah dapat feedback, suara kita udah cukup jelas, Kak Santi. Oke. Kita mulai sekarang Kak Santi ya. Mulai apa Kak Heeh. Nuri? Kita mulai paparannya. Oh, kira kita Iya, mau main sama kan pajak di sini. Oke, baik kan pajak, kita akan apa menjelaskan tentang apa itu Cortex yang merupakan eh, reformasi digital ya, betul. Heeh. reformasi aplikasi informasi dan edukasi tentang perpajakan kepada wajib pajak, yang dimana prosesnya ini akan atau alat bantunya ini ya Kak Nur ya, perubahannya ini akan kita mulai di pertengahan tahun 2024 Iya, gitu. direncanakan nanti di 1 Juli ya Kak Santi ya. 1 Juli. Mm-mm. Makanya sebelum kemarin-kemarin ya Kak Mm-mm. Nur ya, kita dan seluruh DJP, teman-teman di DJP di seluruh Indonesia menggaungkan tentang pemadanan NIK dan NPWP. Itu adalah salah satu rangkaian ya Kak Betul, Santi ya. ya. Yang juga akan mendukung dari aplikasi yang akan diperbaharui atau istilahnya jadi Cortex ya, portal wajib pajak ini agar bisa match gitu dengan Baik. informasi atau kemudahan-kemudahan yang akan didapat nantinya gitu. Oke. Jadi Kak Santi, kalau kemarin-kemarin kita kan pernah ya memperdengarkan kepada kawan pajak itu istilah P-Siap gitu ya. Siap. P-Siap yang mantap. Jadi mantap itu ternyata mudah, andal, terintegrasi akurat dan pasti gitu ya. Nah, seperti apa sih kawan pajak perubahannya dan apa yang melatar belakangi ya jelas Kak Santi ya. Oke, di next aja Kak Mas Davi. Nah, ini ada disclaimer dulu Kak Santi ya. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, Sebentar Kak ada Nuri. disclaimernya. Saya ngelihat segitiga kuning ini kayak ada pekerjaan konstruksi gitu Oh, tengah kalau jalan saya gitu. malah bayanginnya onigiri. Oh. Mungkin karena saya lapar. Oke, ini ada disclaimer ya kawan Iya, pajak ya. Jadi informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan Kenapa sistemnya. perlu kita sampaikan Kak Santi apa disclaimer ini? Karena kawan pajak bahwa sistem yang kita kembangkan pada saat ini itu sedang uji coba ya. Betul. Fasenya fase Lagi tes ini ya. lagi dicoba di KPP di Jakarta. Beberapa KPP di Jakarta mereka sedang uji coba Betul. sistem yang baru ini untuk kemudian nanti kalau misalnya ada apa perubahan atau penyempurnaan kayak gitu, makanya di sini ada disclaimernya bisa jadi berubah dengan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini sesuai dengan perkembangan peraturannya maupun proses sistemnya, pengembangan sistemnya. Perubahan sistemnya. Oke. Tapi ini minimal kawan pajak tahu dulu bahwa nanti seperti ini loh sistemnya kayak gitu ya. Dan apa sih isinya? Betul gitu ya. Walaupun nggak semuanya, tapi garis besarnya nanti akan kamu sampaikan. Dan kenapa acara ini diselenggarakan secara daring ya Kak? Nanti biasanya kalau kita belajar aplikasi baru, sistem baru itu kan luring gitu ya, ketemu. Enakan luring nggak Nuri kalau Nanti Kak Santi ya, nanti begitu sistemnya sudah dideploy, siap dipakai oleh kawan pajak, kita pasti adakan apa namanya edukasi secara langsung. Dan bertahap juga ya kan. Betul. Oke, berikutnya. Nah ini Kak Santi, jadi ini adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh DJP pada saat ini ya. Misalnya tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah ya Kak Santi. Dari berapa ribu kawan pajak yang terdaftar di KPP Wonocolo, itu baru sekitar 80%-an ya yang menyampaikan SPT. Minimal itu menyampaikan SPT kawan pajak ya. Belum tentu harus bayar loh. Belum tentu harus bayar, betul. Tapi nyampein SPT dulu gitu. Punya NPWP dan statusnya aktif, monggo kawan pajak bisa melaporkan SPT-nya. Kalau terlambat bagaimana? Laporkan saja, tidak masalah. Iya, betul. Nanti daripada kena teguran ya Kak Santi Iya, ya. Nanti kan kalau misalnya udah jatuh tempo, memang nanti akan ada teguran yang
berikan Iya. gitu. Kemudian tantangan yang kedua, target penerimaan pajak itu setiap tahun meningkat ya Kak Santi, jelas ya ini ya. Karena pengeluaran Heeh, negara juga meningkat untuk betul, dan kesejahteraan rakyat juga. penerimaan dari pajak ini merupakan tulang punggung ya, kalau kita Betul. bilang 80% sekarang Sebagai negara bergantung pada pajak pajak ya kayak gitu. 81 ya, Betul, 82% itu APBN disokong oleh penerimaan dari pajak. iya. Lalu tantangan ketiga, jumlah SDM tidak sebanding dengan penambahan jumlah wajib pajak, sehingga terdapat kesulitan dalam pengawasan Kak Iya, Santi. betul Ya jelas sekali. ya. Heeh. Jadi ada 42.000 pegawai pajak dibandingkan dengan Seluruh berapa ratus rakyat ribu atau seluruh kawan wajib pajak pajak yang ya, terdaftar ya. tetap tidak sebanding ya. Kemudian ada perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Jadi Betul kan sekali. banyak sekali ya aturan Apalagi perpajakan itu yang heeh, kejar-kejaran dengan perkembangan yang ada gitu. mm-mm. Apalagi ketika kita dilanda COVID itu Betul, transaksi ekonomi digital dan kemajuan kan teknologi semakin itu maju semakin ya. Sementara melesat aspek gitu. perpajakannya belum ke Belum bisa sana gitu, ngikutin belum ya. bisa ngikutin. Makanya ini adalah salah satu tantangan DJP. Kemudian aturan yang mengantisipasi perkembangan transaksi perdagangan ini tadi Kak Santi. Mm, Jadi berbagai macam perdagangan digital yang sekarang marak, itu bagaimana DJP menyikapinya, kayak betul, gitu ya. betul sekali. Nah, dengan adanya hal-hal ini, tantangan-tantangan ini, maka DJP perlu melakukan reformasi Reformasi. atau perubahan. Nah, berikutnya ini ada 5 pilar reformasi perpajakan. Ya, Nah, yang jadi ini sudah pertama kita itu laksanakan dari tahun lama sebetulnya ya Kak tahun Santi ya, dan bertahap gitu. 1983 Mbak Nur ya, Betul. DJP itu Heeh. memulainya itu Dari sisi dari organisasi, sisi kemudian sumber daya manusianya, eh, kemudian, nah nanti juga ada peraturan perundang-undangan juga kita perbarui ya, ya, termasuk dengan mm-mm, kemarin adanya Undang-Undang HPP Kak Santi ya, dengan mm-mm, aturan turunan-turunannya itu adalah salah satu bentuk reformasi perpajakan. iya, mm-mm, Nah, probisnya juga Kak Santi. Nah, nanti bagaimana tentang reformasi di bidang teknologi informasi dan basis data, inilah yang akan kita jelaskan di Cortex ini gitu. iya, mm. Nah, ini ya. Kalau kalau lambang apa Heeh. apa visualnya Ini Cortex itu seperti kemudi nggak salah sini. kayak setir mobil anak-anak itu loh, Mbak. Mobil-mobilan. Mobilan itu loh. Tapi di sini ada maknanya ya, Mbak Nur Baik. ya. Apa tuh Kak Santi maknanya? Makanya itu saya lupa. Baik, Gimana kita sih? skip dulu. Kita lanjutkan kembali. Nah, apa saja Ya, yang dilakukan gitu ya? Apa nih Kak Santi ya? Yang dilakukan adalah akan diimplementasikan Cortex. Ya, apa itu Cortex ya? Cortex itu sistem administrasi perpajakan yang itu terintegrasi ya. ya, Ya, soalnya ini kemarin dapat emailnya kan pembayaran mudah, paling lambat dan hari ini. integrasi, akurat, dan pasti atau mantap Oke, kepada wajib pajak. Ada catatannya terintegrasi tadi dari betul. Heeh. itunya apa Jadi dari nanti apa yang baru gitu ya di ya. sini ya. Nah, nah lanjut aja Mas Davi. Nah, ketika Cortex itu merupakan integrasi dari apa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh wajib pajak gitu ya, dan manfaatnya Cortex ini eh, apa gitu Oh iya. yang Jadi yang menjadi apa eh, topnya, kenapa top di kenapa Cortex kita harus ini. pakai Cortex Kenapa gitu ya kita pakai nanti kan nanti Cortex ya. itu. Yang pertama, layanan nanti dapat diakses dari berbagai macam saluran. Ya, Jadi oke. sifatnya tuh Omni omni-channel channel. gitu Kak Santi ya. Dan dapat dilayani di seluruh KPP. Nah, Nah, ini yang mungkin lebih apa wajib pajak akan lebih seneng gitu lebih ya. Lebih menguntungkan menguntungkan ya. wajib Kalau pajak. selama ini kan kadang-kadang ya ada kawan pajak yang terdaftar di KPP lain gitu datang kepada kami, kemudian Ditolak minta karena data atau pengen tahu tunggakannya. betul, Kita mohon maaf nggak bisa lihat gitu karena masih betul. ada sekat-sekat di antara masing-masing KPP ini gitu ya Kak Sandi ya. Kalau kita bilang servernya beda. Servernya beda. Jadi kita dibatasi gitu. Kita Dibatasi dibatasi hanya gitu. bisa melihat apa yang menjadi kewajiban dari Yang ada terdaftar di betul, sini yang gitu. ada menjadi wilayah wewenang di KPP tersebut saja. Sementara nanti itu diharapkan bisa borderless ya Kak Santi ya. Jadi Mm-mm. kawan pajak bisa mendatangi kantor pajak dimanapun kawan pajak berada gitu, yang terdekat kayak gitu ya. Untuk mengajukan permohonan atau
mengajukan layanan apa itu bersifat borderless tanpa Mm-mm. mentimbangkan di mana dia terdaftar. Baik, kemudian yang kedua, seluruh proses bisnisnya terintegrasi dalam satu sistem informasi. Betul. Nah, ini yang selama ini kita tahu ya Kak Santi ya. Kawan pajak itu kalau pas pertama nih dari daftar, Mm-mm. daftar mereka pakai IREK, ya Iya. kan? Kemudian mereka bayar pakai e-billing. E-billing. Mereka lapor pakai e-filing gitu ya. Nah, Mereka bikin faktur pakai e-faktur. Jadi e-faktur. masih sistemnya itu masih Masih ada masih terpecah di beberapa aplikasi. aplikasi kayak gitu Walaupun ya. sebenarnya sekarang sudah mulai nyicil DJP itu Dijadikan satu. di Ha-ha. DJP online gitu ya. Betul, Kayak e-billing udah di DJP betul. online, Termasuk juga e-filing, eh, e-form, pelaporan SPT, e-bupot, output ya Kak Santi ya, output, sudah masuk ke SPT unifikasi, udah kita jadikan satu kayak gitu. tapi itu tetap belum mengintegrasi seluruh Sistem yang sistem yang ada. ada di DJP. Kemudian yang ketiga, administrasi SPT Masa akan lebih efisien dan mudah dengan adanya pre-pop data dari bukti potong dan faktur pajak. Nah, Ini yang akan memudahkan kawan pajak ketika melakukan pelaporan SPT tanpa perlu apa namanya Mbak Nur minta bukti potong atau betul, apa. karena sudah muncul ya Kak Santi ya. Nanti bukti potong yang sudah diterima apa ketika bertransaksi dengan lawan transaksi itu akan muncul dalam bentuk pre-populated data, baik itu bukti potong maupun faktur pajak Nah, masukan. kalau kawan pajak yang sekarang PKP itu kan sudah merasakan tuh Kak Santi, ada Kemudahannya pre-pop gitu ya. pajak masukan gitu ya. Itu yang bisa datanya langsung diambil kayak gitu. Nah, itu nanti lebih ditingkatkan tentu Kak Santi ya. Kemudian yang manfaat yang keempat, keamanan data dan informasi lebih andal dan terjaga melalui autentifikasi yang ketat kayak gitu. Ya, kalau aplikasi kayak gini kan memang rawan dengan hacker ya, kalau ya Betul. istilahnya hacker ya, apa sih hacker? Apa itu Kak Apa Santi ya? ya? Yang jelas pasti dengan aplikasi Cortex ini segala segala apa namanya sistem yang diberikan akan dilindungi apa keamanannya gitu ya. Hmm. Security-nya itu akan diperketat mungkin dengan apa ada OTP atau ada kode verifikasi dan lain-lain. Seperti Oke, itu. jadi itu adalah beberapa manfaat dengan adanya Cortex nanti ya Kak Betul, ya. Santi ya. Nah, Next selain kita lihat. manfaat apa lagi nih Kak Nuri? Nah, ini adalah beberapa proses bisnis yang akan berubah Kak Santi. Beberapa ya Kak Meliputi Nuri ya. jadi ini belum semuanya ya Belum Kak Santi, semuanya belum ya. semua, tapi yang kawan pajak perlu tahu. Pertama tentang registrasi ya untuk pendaftaran wajib kawan pajak. Mungkin nanti di sini kita nggak mengulas secara banyak ya, tapi cukup kawan pajak tahu karena kami tahu yang masuk hari ini yang apa namanya Sudah datir ini sudah ber-NPWP. ber-NPWP, sudah terregistrasi. Kemudian ada proses bisnis pembayaran, nanti ada yang baru kawan pajak dan ini kan pajak perlu tahu gitu ya. Ada taxpayer account management apa itu dan layanan perpajakan serta bagaimana proses pelaporan SPT. Kita mau kupas satu-satu nih Kak Santi. Boleh, kecuali registrasi. Registrasi Kan mungkin secara kita ini aja ya. kalau registrasi mungkin bisa dikatakan gini kan pajak registrasi itu nanti kalau misalnya ada wajib apa warga negara yang ingin NPWP itu bisa langsung registrasi dan di sana itu ada option, ada pilihan Baik. bahwa ketika wajib pajak mendaftarkan NPWP, apakah NPWP ini akan diaktifkan atau tidak diaktifkan? Jadi Gitu. di awal sudah ada pilihan ya Kak Santi ya. Betul ya. Jadi kalau misalnya hanya menginginkan apa tidak aktif nanti Sekedar dapat sekedar NPWP iya misalnya betul. Hanya ada nih ya mengaktifasi gitu ini kalau untuk mau buka WPOP ya. tabungan gitu kan harus punya NPWP. Ya sudah saya registrasi nik saya untuk dapatkan NPWP gitu. Betul. Tapi kan saya cuman buka tabungan, nggak kerja, nggak apa gitu Betul, ya, nggak ya. ada penghasilan, Nggak ada maka penghasilan. bisa digunakan mekanisme ini gitu ya. Terus apa lagi nih? Kita di registrasi kita ulas sedikit ya Kak Santi ya. Jadi termasuk tadi ya penggunaan nik sebagai NPWP bagi orang pribadi dalam negeri gitu ya. Kemudian memberikan kesederhanaan administrasi bagi wajib pajak badan melalui format NPWP 16 digit. Saya pengen nanya nih sama kawan pajak, sudah Bukan tahu saya ya. belum sudah tahu belum NPWP 16 digitnya bagi yang badan nih? Ini kan kita ngundangnya badan sama PKP sama ini ya Kak Santi ya, sama apa namanya? Bendahara ya. Nah,
Ada yang udah tahu belum NPWP 16 digitnya? Ada di mana gitu? Mungkin kawan pajak silahkan yang bisa menjawab. Saya beri 2 wajib pajak yang bisa raise hand untuk menjawab. Ini ada di mana NPWP 16 digitnya? Kan seperti kawan pajak tahu ya, kita Iya. Di bertabur profil, udah bertabur tercantum di ilmu itu DJP ya. online, ya, Oh, betul ya. Berarti kawan pajak sudah ngerti, sudah oke. tahu NPWP 16 digitnya ya. Mas Davi 2 penjawab Teratas, teratas. bisa dicatat nanti untuk kita kirimi souvenir ya. Iya. Oke, lanjutnya Kak Nuri, apa saja nih sekilas tentang registrasi ini? Iya, jadi termasuk juga nanti Kak Santi ya, adanya satu kesatuan entitas antara NPWP pusat dan cabang. Jadi cukup memakai satu NPWP saja Kak Santi, NPWP pusatnya. Yang membedakan apa itu terusan Kak Mm-mm. Nuri? Ya nanti yang cabang-cabang nggak ada lagi dong Kak Santi. Tapi Adanya dia punya, itu, istilahnya bukan NPWP bukan cabang lagi ya, NPWP, tetapi NITKU. NITKU apa NITMU? NITKU. Kalau Nomor NITMU aku nggak pengen identitas Mbak. tempat kegiatan usaha ya kawan pajak ya. Bukan tempat mau kegiatan usaha. Itu jadi Jadi NITMU. yang nanti diharapkan akan memudahkan wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem DJP karena menggunakan single digital access tadi ya Kak Santi ya. Ya, Kalau selama ini kan mungkin ada wajib pajak yang dia pusatnya di mana, cabangnya di seluruh Indonesia kayak gitu dan ya. DJP online-nya juga Mm-mm. satu-satu itu. Betul, nanti akan menjadi satu gitu ya. Ini secara untuk proses bisnis registrasi seperti ini ya Kak Santi. Nah, kemudian ada Oke. yang baru lagi nih Kak Santi di next slide. Jadi ini kan kita ngundang para PKP nih Kak Iya, Santi ya. oke. Nah, untuk kewajiban PPN gitu ya, pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban pelaporan pembayaran PPN hanya menggunakan NPWP pusat. Sehingga kawan pajak yang statusnya cabang nih ya, atau punya PKP yang punya cabang diberi kesempatan ya untuk Beritahukan pemusatan pemusatannya sampai dengan dengan 30 30 Juni. Karena 2024. setelah 30 Juni insya Allah nggak bisa dipakai lagi PKP Betul. cabangnya ya Kak Terus Santi ya. cabangnya nanti jadi gimana gitu. Yang Karena nanti pemusatan Kak Santi. Nah, ini pemusatannya secara jabatan oleh DJP Kalau dipusatkan misalnya ke kawan pajak pusatnya. tidak mengajukan, maka kita akan memusatkan secara Secara jabatan kayak gitu Ya, aturannya. oke. Next kita akan mulai ke tadi kan sekilas kalau probus registrasi Kak Santi ya. Nah, kita mau ngajak kawan pajak Ini buat nonton video dulu di Probis Tax Account Payer Management Kak Santi. Oke, silahkan Mas Davi. Halo kawan pajak, saat ini DJP sedang mengembangkan proses Business Taxpayer Account Management yang lebih mudah dan efisien yang akan diimplementasikan pada saat Core Tax digunakan. Mau tahu? Simak video ini sampai akhir. Sebelum mulai, perlu disampaikan bahwa video ini dipergunakan untuk pembelajaran mengenai sistem Core Tax yang akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Proses Business Taxpayer Account Management atau manajemen akun wajib pajak. Saat ini, wajib pajak dapat mendapatkan informasi secara daring melalui laman djponline.pajak.go.id. Namun, informasi hanya terbatas menu profil singkat, wajib pajak, dan riwayat SPT. Sebagai gantinya, DJP akan meluncurkan iTPA atau TP Portal yang dapat diakses dengan memasukkan NIK atau NPWP 16 digit wajib pajak dan password yang telah dibuat pada saat aktivasi. Jika belum memiliki, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran baru untuk mengaktifkan akun wajib pajak elektroniknya. Tersedia pula pilihan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, serta menu reset atau lupa password. Taxpayer Account Management merupakan proses bisnis yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengelolaan informasi perpajakan untuk tiap wajib pajak.
Taxpayer Account Management akan memberikan informasi profil, hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan buku besar atau riwayat transaksi perpajakan yang dapat diakses wajib pajak kapan saja dan di mana saja. Taxpayer Account Management menampilkan data yang update dan komprehensif, serta sistem akuntansi yang terintegrasi dalam sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex. Apa saja manfaat TAM? Data yang terintegrasi. TAM menyajikan data dan/atau informasi perpajakan wajib pajak dalam satu aplikasi. Andal. TAM memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses wajib pajak dengan mudah. Data yang komprehensif. TAM menampilkan data dan/atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem. Akses yang mudah. TAM memberikan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, serta mengakses layanan perpajakan yang tersedia. Ruang lingkup TAM ada dua. Yang pertama, profil wajib pajak, dan yang kedua, buku besar wajib pajak. Informasi pertama yang disajikan kepada wajib pajak setelah berhasil login pada akun wajib pajak elektronik adalah informasi profil wajib pajak yang merupakan gambaran komprehensif tentang kondisi perpajakan wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan yang berasal dari setiap proses bisnis yang relevan. Ikhtisar profil wajib pajak memuat informasi alamat, kontak telepon dan email, klasifikasi lapangan usaha, daftar kode billing aktif, saldo buku besar wajib pajak, daftar kasus aktif, daftar fasilitas perpajakan, dan sebagainya. Untuk informasi data lebih detail, dapat dilihat pada submenu di panel sebelah kiri, menu profil wajib pajak. Menu buku besar wajib pajak memuat catatan transaksi untuk setiap wajib pajak, yaitu kewajiban dan hak perpajakan yang disajikan dalam bentuk entry debit dan kredit. Dengan buku besar, wajib pajak dapat mengetahui kondisi terkini atas jumlah kewajiban atau utang pajak dan hak kelebihan pembayaran pajak secara transparan dan akuntabel. Sisi kredit menggambarkan hak yang dimiliki wajib pajak, antara lain pencatatan atas pembayaran yang telah dilakukan, pelaporan SPT lebih bayar, dan penerbitan SKP lebih bayar. Sedangkan sisi debit mencatat transaksi terkait kewajiban wajib pajak, antara lain pelaporan SPT kurang bayar dan penerbitan produk hukum yang menyebabkan kurang bayar. Untuk contoh pencatatan transaksi perpajakan dalam buku besar, dapat dilihat pada contoh berikut. Setoran deposit pajak sebesar Rp100 juta, melaporkan SPT kurang bayar sebesar Rp5 juta yang dibayar dengan deposit, sehingga dicatat dengan penyesuaian keluar dan masuk Rp5 juta. Saldo akhir dari buku besar wajib pajak Rp95 juta berasal dari nilai sisa di sisi kredit dari deposit yang belum digunakan oleh wajib pajak. Demikian video proses bisnis Taxpayer Account Management. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi terkini. Pajak kuat, APBN sehat. Iya, itu tadi penjelasan dari Mas Rian, Kak Santi. Ya. Iya, itu Udah suaranya kenalan. Mas Rian. Udah Iya. kenalan, Mbak Nur. Cuman suaranya diolah, dimasukkan ke jadinya seperti ini Kak Santi. Jadi ada tadi kita dengar apa namanya SPT gitu ya. SPT. Bukan SPT kayak gitu ya. Jadi Khas banget AI-nya ya. betul. Tapi suaranya jadi ini kok. Mungkin kalau pajak juga sudah sering dengar ya di iklan-iklan DJP. Iya, Beliau sering kok mengisi gitu. Oke, jadi itu tadi tentang Probis TAM ya Kak TAM, Santi ya. ya. Kalau pajak sudah bisa melihat semua videonya seperti itu. Kemudian kita Halo coba kawan jelaskan. pajak. Coba Kak Santi ya. Nah, jadi TAM itu apa sih sebetulnya bahasa gampangnya Kak Santi? Akun kalau
itunya yang udah anu itu DJP online-nya DJP gitu lah. online-nya wajib pajak gitu ya. Nanti Iya. namanya TAM ini ya, Kalau Taxpayer Account Management. kalau Indonesia kan manajemen akun wajib TP pajak, portal gitu ya. TP portal, Apa itu kan nanti? taxpayer portal. Betul. Jadi itu nanti Portalnya kalau bahasa agamanya itu seperti sekarang DJP online-nya gitu ya Kak DJP Santi ya. online-nya gitu. Nanti ini namanya ini, dan nggak cuma DJP online ya Kak Santi, berarti di situ juga e-faktur masuk ya. Ya, semuanya. Jadi terintegrasi tuh seperti itu. Mm-mm. Apa tadi Mbak, bayar masuk, e-faktur masuk di Betul. situ, E-Bupot e-bukot masuk, masuk, SPT tahunan registrasi juga masuk. masuk. Baik. Gitu. Jadi satu aplikasi yang dia tampilnya itu secara komprehensif ya semuanya ya. Betul. Saya mau disclaimer sebentar Kak Gimana Santi. gimana Kak Santi? Tadi mungkin kawan pajak kan sudah lihat videonya tuh, ngelihat udah coba udah punya gambaran nih, kayaknya kayak gitu tuh aplikasinya gitu ya. Cuma mungkin kawan pajak ada yang melihat itu kok bahasa Inggris semua ya kan gitu. Oh iya, tenang kawan pajak ya. Bagi kita kaum yang cinta Indonesia, Nama kita lain nggak dari bilang apa kurang capable bahasa Inggris enggak, tapi yang cinta dengan produk-produk dalam negeri. Nah, betul. nanti ada pilihan ya Kak Santi Iya, ya, ada pilihan untuk bahasa Indonesia gitu. bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ada Betul. pilihannya di TP portal tersebut atau Sebelum masuk ya Kak Santi ya mana ya? iya Pilihan itu nanti ya. ketika ini apa login Ketika mau login ada pilihan untuk penggunaan bahasanya. Baik, jadi ini adalah next TAM ya, Tax Account Management, Taxpayer Account Management. Ini merupakan proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk wajib pajak yang menampilkan apa pada dasarnya ada profil gitu ya di situ Kak Santi, kemudian nanti ada buku besar atau ledger. Nah, ini kan sifatnya itu di sana kawan pajak bisa mengakses ya, bisa melihat haknya, bisa melihat kewajiban perpajakannya secara komprehensif dan terkini Kak Santi. betul ya. Jadi misalnya nanti ada kawan pajak yang mendapatkan surat tagihan. Nah, selama ini kan sering nih Kak Santi, saya dapat ada tunggakan pajak, dapat surat teguran, tapi saya nggak pernah terima surat tagihannya, kayak gitu ya. ya. Tapi dengan adanya TAM ini nanti semuanya masuk ke situ ya Kak Iya, Santi secara elektronik ya. betul. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau nggak nyampe suratnya. Sama gitu. kayak misalnya wajib pajak di SP2DK sama Teman-teman di AR, pengawasan, pengawasan, maka nanti SP2DK akan langsung muncul di profil. betul. Jadi semua yang sekarang mungkin nggak nyampe atau salah alamat, salah itu bisa ya Kak Santi nanti ya. Jadi kalau dengan adanya proses sistem yang terintegrasi ini, maka kawan pajak akan langsung up to date untuk tahu apa kewajiban perpajakannya saat ini, apa yang harus dilakukan kewajiban pajaknya saat ini, dan mungkin ada hak yang bisa diterima oleh wajib pajak saat ini. Itu nanti tertampil pada profil wajib pajak. Oke. Coba next aja Mas Davi, kita langsung ke ruang lingkupnya. Oke, langsung aja nih yang jelas latar belakang untuk manfaatnya tadi sudah itu ada di banyak video Kak sekali Santi gitu ya. ya. Nah, ini ruang lingkupnya ada 2 ini Kak Santi ya. Untuk Ada ya, ikhtisar profil wajib pajak dan ada buku besar wajib pajak gitu. Kita satu-satu bahas ini Kak Nuri yuk. Oke, tadi kan di video juga sudah ada, tapi kan mungkin cepet gitu ya Kak Santi ya. Kita juga cepet. Kita lebih cepat lagi. Gitu. Jadi ini adalah tampilan dari ikhtisar profil wajib pajak Kak Santi ya. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di situ ada SPT yang belum dilaporkan. Nah, itu nanti kan pajak dengan segera bisa oh iya saya lupa belum lapor SPT tahun 2023 ternyata sekarang sudah tanggal 21 Mei nah, ya tapi gitu kalau ya, dengan adanya ini kemungkinan besar tidak akan terlambat lagi. Betul, ada warning ya Kak Santi ya. Ada mungkin nanti yang sudah mau mendekati jatuh tempo dia akan berwarna kuning, atau 2 hari sebelum jatuh tempo dia berwarna merah, mungkin seperti ada ini kayak apa lampu lalu lintas. kuning hijau. Yang jelas ada early warning ya kepada kawan pajak supaya mereka nggak terlambat gitu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kalau misalnya pun terlambat, mungkin ada hal-hal yang di luar kuasa. Next coba ada. Sebabkan Jadi tampilannya itu komprehensif ya Kak Santi ya. Di sana ada informasi terkait profil, terkait hak sama kewajibannya, ya kan ya. Yang berasal dari setiap proses bisnis perpajakan yang relevan. Jadi akan tertampung ke TAM ini gitu ya. Termasuk misalnya diingetin, oh
waktunya bayar pasal 21 kayak gitu Betul. misalnya kan nanti ya ada gitu ya Kayak peringatan-peringatan untuk seperti orang itu. pribadi yang pakai pembayaran final Mm-mm. UMKM itu, ini sebelum jatuh tempo tanggal 15 ada warning juga untuk Dari proses pembayaran, pembayaran akan ngirim mengirim warning notif kayak gitu ya, untuk notifikasi. melakukan pembayaran final seperti itu. Oke, ini di ikhtisar profil. Berikutnya, nah ini adalah buku besar ah, Ledger. ledger Kalau ya, buku bahasa besar wajib akuntansinya pajak. ledger. Jadi isinya apa Kak Santi? Isinya rincian transaksi dari wajib pajak Isinya debit sendiri. kredit. Isinya debit kredit seperti Kayak buku tabungan non pajak ya. Kalau kalau lihat, kalau sering ngeprint apa buku tabungan kan isinya kan debit kredit ini bukan buku gitu ya. tabungan, ini kan pajak yang kita undang, mereka punya rekening giro Oh, kan iya. nanti. Baik, Saya membahasakan dengan saya dengan Nuri. baik. Nah, Ya, mungkin seperti ini isinya ya Kak Santi ya. mungkin teman pajak pengen tahu di mana sih posisinya kawan pajak di apa di fitur buku besar itu. Di slide selanjutnya kita bisa lihat bahwa di sisi wajib pajak itu adalah ke sisi kredit ya kan Nuri ya. Oke, Sedangkan sisi bagi DJP itu adalah sisi debit gitu. jadi haknya kawan pajak itu ada di sisi kredit ya Kak Santi Kredit ya. ya. Misalnya apa, pembayarannya sudah dilakukan, ya ada SPT lebih banyak di situ, berarti kawan Betul. pajak kan punya hak gitu ya Kak Santi ya. Wajib pajak mengisi deposit Betul. ke ini ke Atau diterbitkan SKPLB misalnya, itu semuanya ada di sisi kredit kredit gitu. ya. Sementara nanti pendebitannya itu untuk apa? Untuk bayar SPT yang kurang bayar, kayak gitu ya. Tagihan dan segala macam produk kurang bayar lainnya, kayak gitu ya. Jadi nanti akan terdebit di situ. Ya hampir-hampir mirip dengan tadi, rekening tadi ya Kak Santi ya. Caranya bagaimana? Ada di slide selanjutnya. Yaitu apa? Dengan cara memindah buku kalau istilahnya itu. Ini istilahnya pindah buku tuh nggak seperti yang sekarang kita Iya. kenal ya Kak Santi ya. Kalau sekarang kan pajak mengajukan pemindah bukuan itu misalnya ada pembayaran yang salah gitu ya, salah kode apa jenis pajaknya, salah kode jenis setoran atau salah masa pajak, tahun pajak, itu baru pindah buku. Nah, pindah buku di profil proses bisnis yang baru nanti itu adalah terkait dengan pemindahan dari akun deposit wajib pajak ke PPh terutangnya gitu, ke pajak yang terutangnya gitu. Jenis pajak terutangnya. Nah, ini tadi contoh ya Kak Nuri ya. Wajib pajak itu deposit 100 juta. Oke, Nah, terus dia ada utang kurang bayar SPT itu 5 juta ya. 5 juta. Nah, jadi ada sisa 95 juta itu masih dalam posisi kredit ya. Jadi betul. itu adalah masih haknya wajib pajak. masih haknya wajib pajak gitu. Baik. Itu untuk gambaran dari proses bisnis TAM, Tax Account Payer Management. Sekarang kita ke proses bisnis yang berikutnya ya Kak Santi ya, yaitu proses bisnis layanan perpajakan. Halo kawan pajak. Video. Halo kawan pajak. Direktorat Jenderal Pajak sedang mereformasi Core Tax Administration System. Ingin tahu pembaruan layanan perpajakan? Apa saja manfaat dan fiturnya? Saksikan video ini sampai akhir ya. Sebelum memulai, informasi pada video ini dapat berubah sesuai aturan dan pengembangan sistem. Yuk, kita mulai. Apa tujuan reformasi layanan perpajakan? Tentunya untuk membantu peningkatan kepatuhan kawan pajak. Tersedia layanan informasi, edukasi, dan layanan administratif yang penting bagi pelaksanaan hak dan kewajiban kawan pajak. Lalu, apa manfaatnya? Omnichannel and borderless, jangkauan layanan dan informasi lebih luas. Universal, dapat dimanfaatkan juga oleh non-wajib pajak. Terintegrasi, riwayat penggunaan informasi lebih andal. Mudah diakses, layanan mudah dilakukan secara mandiri. Keren bukan? Apa saja proses bisnis layanan perpajakan? Yuk kita bahas. Pertama, layanan edukasi. Terdiri dari reservasi kelas pajak, permohonan edukasi perpajakan, dan materi edukasi. Saat reservasi, pilih sendiri kelas yang ingin dihadiri, baik kelas dari kantor pajak tempat kawan pajak terdaftar, maupun kelas dari kantor pajak seluruh Indonesia. Untuk reservasi, lakukan melalui portal wajib pajak.
Pilih kelas pajak yang kawan pajak inginkan pada menu kegiatan kelas edukasi. Daftar kelas pajak dapat juga dilihat di www.pajak.go.id. Tidak menemukan kelas yang kawan pajak butuhkan? Silakan ajukan permohonan edukasi perpajakan sesuai kebutuhan kawan pajak. Dengan menu ini, kawan pajak dapat meminta narasumber, moderator, dan panelis dari kantor pajak, termasuk untuk kegiatan kawan pajak berupa pelatihan atau pendampingan bagi pihak ketiga, seperti Business Development Service, serta uji pemeringkatan relawan pajak bagi pihak tertentu. Permohonan edukasi dilakukan lebih mudah melalui portal wajib pajak. Ajukan permohonan pada menu buat permohonan program edukasi. Permohonan edukasi dapat juga disampaikan tertulis melalui pos atau jasa ekspedisi, atau disampaikan secara langsung ke kantor pajak. Kawan pajak ingin belajar pajak secara mandiri? Manfaatkan materi edukasi yang tersedia dalam layanan edukasi, seperti materi edukasi berupa paparan, infografis, buku, leaflet, dan sebagainya, termasuk kelas pajak dalam bentuk e-learning. Materi edukasi dapat diperoleh dari portal wajib pajak. Cari materi dan kelas e-learning yang sesuai pada menu education material. Kedua, layanan informasi dan pengaduan. Layanan komunikasi dua arah kawan pajak, termasuk non-wajib pajak, dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan layanan informasi perpajakan, kawan pajak dapat melihat informasi perpajakan secara umum maupun informasi terkait kawan pajak sendiri, seperti riwayat interaksi informasi pajak, baik yang berasal dari sistem DJP maupun luar DJP. Bagaimana bila kawan pajak puas atau tidak puas dengan layanan DJP? Manfaatkan layanan untuk mengajukan pengaduan, seperti terdapat pelayanan perpajakan tidak sesuai ketentuan, atau terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, atau adanya dugaan tindak pidana perpajakan, termasuk yang dilakukan masyarakat umum. Selain pengaduan, tersedia kanal penyampaian saran, baik terkait perbaikan layanan, fasilitas, dan saran lainnya. Kawan pajak dapat juga menyampaikan penghargaan atau ungkapan terima kasih melalui layanan pengaduan ini. Bagaimana cara memanfaatkan layanan dari informasi perpajakan maupun pengaduan, saran, dan apresiasi? Akses layanan melalui 3C. Klik portal wajib pajak. Untuk informasi perpajakan, akses pada menu daftar pertanyaan umum. Untuk materi perpajakan dasar, akses pada menu berikut. Untuk pengaduan, saran, dan apresiasi, akses pada menu berikut. Selain itu, kawan pajak bisa akses live chat di www.pajak.go.id. Kawan pajak bisa juga langsung ke web pengaduan di pengaduan.pajak.go.id. Call, informasi perpajakan maupun penyampaian pengaduan, saran, dan apresiasi dapat menghubungi kontak center 1.500-200. Counter, layanan informasi dan pengaduan tetap juga tersedia secara langsung ke kantor pajak. Ketiga, layanan administratif. Kawan pajak dapat menyelesaikan administrasi pemberitahuan, pengajuan, atau pemrosesan permohonan yang berhubungan dengan fasilitas, perizinan, termasuk permohonan non-keberatan dan keberatan serta layanan lainnya. Mayoritas layanan administratif akan diproses secara online dan otomatisasi. Contoh layanannya antara lain: pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto, pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian SPT, permohonan surat keterangan PPh final UMKM, konfirmasi status wajib pajak, permohonan surat keterangan bebas pajak, pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi, permohonan surat keterangan tidak dipungut, pengajuan angsuran pembayaran pajak, dan masih banyak lainnya. Bagaimana cara kawan pajak memanfaatkan layanan administratif? Akses juga melalui 3C. Klik portal wajib pajak. Layanan administratif dapat diajukan, dipantau, maupun dilihat hasil, serta riwayatnya pada menu berikut. Call. Layanan administratif tertentu dapat juga diajukan melalui telepon ke 1.500-200. Counter. Layanan administratif dapat juga disampaikan tertulis melalui pos atau jasa ekspedisi, atau disampaikan secara langsung ke kantor pajak. Bagaimana dengan keamanan data kawan pajak? Tenang, layanan administratif melalui portal wajib pajak akan dilengkapi proses otentifikasi akses berupa akun portal wajib pajak, sertifikat elektronik, e-kuasa. Bagaimana kawan pajak? Lebih andal bukan? Selamat! Kawan pajak sudah mengenal terkait pembaruan SITAS dalam layanan perpajakan.
dimulai dari layanan edukasi, layanan informasi dan pengaduan, serta layanan administratif. Pantau pembaruan selanjutnya melalui www.pajak.go.id. Telepon kontak center DJP di 1500 200. Subscribe YouTube Ditjen Pajak RI. Pajak kuat, APBN sehat. Baik, kita kembali lagi di sini Kak Santi ya. Itu tadi Video gambaran tentang apa? Proses layanan bisnis layanan. probis layanan, ya. Nah, sebenarnya probis layanan ini seperti tadi video tadi keren itu Kak Nuri. Kenapa keren Kak Tadi Santi? tadi videonya tadi Keren bukan gitu. Masnya yang Mas Rian ya? Mas Riannya bilang keren gitu. Ya, keren jelas kalau dibilang secara ideal itu keren banget ya Kak Betul. Nuri ya. Karena apa nih Kenapa? Kak Santi? Layanan wajib pajak yang mengajukan permohonan dan lain-lain gitu ya. Terkadang itu masih agak kesulitan karena masalah waktu, Oke. jarak gitu ya. Kemudian minim pengetahuan, dan sebagainya banyak hambatan-hambatan lain lah gitu ya. Kurang persyaratan dan Kurang persyaratan dan sebagainya lain ya. sebagainya gitu kan ya. Tapi dengan adanya misalnya tadi ada permohonan secara online, walaupun sekarang sudah ada beberapa yang Banyak ya Kak Santi ya, sudah di-online-kan online-kan gitu. di DJP online ya pengajuannya itu. Tapi nanti dengan adanya Cortex Citas ini nanti akan bertambah banyak layanan yang Betul. bisa diajukan secara online oleh kawan Oke, pajak. baik. Dan kerennya lagi nih Kak Nuri, Ya, gimana Kak Santi? edukasi perpajakan, wajib pajak bisa mengakses seluruh kelas pajak di seluruh Indonesia. Tidak Jadi melulu dari KPP betul, sendiri ya Kak Santi iya. ya. Walaupun sebenarnya sekarang pun kawan pajak bisa mengakses kelas pajak KPP teman-teman kita di Betul, seluruh Indonesia, tapi biasanya cuma dari IG, dari medsos yang ada ya, dari kayak gitu dari ya. medsos dan lain-lain terus ikut gitu. Tapi dengan adanya probis layanan ini nanti akan terpampang. Hari ini KPP Banda Aceh mengadakan kelas pajak A tentang aturan ini. KPP mana lagi? Denpasar mengadakan kelas pajak ini. Nah, apabila itu menjadi kebutuhan wajib pajak bisa ikut seluas-luasnya gratis insya Allah gitu ya. Baik. Jadi terbuka lebar gitu Kak Terbuka Santi ya. lebar banget Bagi ya. kawan pajak yang seperti Kak Santi tipenya suka belajar, oh ini terbantu banget gitu Iya, ya. saya suka belajar belajar Oke. Jadi ini nanti satu pintu gitu ya Kak Santi ya, layanan edukasinya ya, interaktif. Ada 3 layanan di sini ya. Kita langsung ke ruang lingkupnya aja mungkin Mas Davi. Next. Jadi Oke. pertama tadi ya Kak Nuri Ada layanan edukasi ya. ya. Kemudian ada layanan interaktif dengan 3C. Apa itu Kak Santi? Klik. Ayo teman-teman dari Sama counter. Oh mau di ini ya udah terlanjur Kak Santi. udah kadung. Ya, kemudian ada layanan administratif. Administratif kan artinya kan permohonan ya, Kak Nuri ya. Oke, kita coba bahas satu-satu ya, Kak Nuri ya. Baik. Ke layanan edukasi dulu. Nah ini ya termasuk apa tadi Kak Santi, reservasi kelas pajak, permohonan edukasi maupun untuk udah materi-materi edukasi Kak Santi ya. Edukasi. Soalnya kadang itu kan Kak Nuri ya, ketika ikut kelas pajak itu mungkin ditinggal sana, tinggal sini. Oh iya Masih kan juga kawan pajak nyambi kerja juga Iya. kadang-kadang sama kayak kita Kak Santi ya. Iya, Kalau ikut Zoom kita kadang-kadang juga nyambi Iya. gitu. Jadi nggak masuk. Masuknya cemilan aja. Oke, baik. Ini 3 fiturnya ya Kak Santi ya. Ada reservasi, kemudian permohonan edukasi maupun untuk download materi edukasi. Mungkin kita bahas masing-masing ini di slide selanjutnya kayaknya nih Kak Nuri. Untuk reservasi Reservasi Kak Santi ya. kebelit-belit. Bukan restorasi, ingat kereta api kayaknya Kak Santi. Iya nih tadi habis dari Jogja nih ya, apa sih? Itu bisa diperoleh wajib pajak itu di portal wajib pajak atau di www.pajak.go.id gitu. Sama kayak kawan pajak ketika mengikuti kelas pajak kita pada pagi hari ini, reservasinya kan dengan mengisi link apa itu namanya link pendaftaran link ya, registrasi ya. registrasi gitu. Nah setelah itu nanti
kawan pajak akan mendapatkan link Zoom untuk kegiatan kita pada hari Oke, ini. Nah, itu seperti itulah gambarannya untuk gitu ya. reservasi ya Kak Santi ya. Oke, Next, next. Nah, kita di ke sini, permohonan edukasi. Jadi dalam hal gitu ya, Kak Santi kelas-kelas pajak yang ada nggak sesuai dengan kebutuhan keinginan nih. kita, kebutuhan kan pajak gitu, maka bisa masuk ke menu layanan yang ini ya Kak Santi ya. Jadi bisa minta sebagai narasumber nih dari KPP, kemudian sebagai pelatih untuk pihak ketiga. Maksudnya yang pertengah ini gimana Kak Nuri? Ini misalnya nih ya, ada kawan pajak yang misalnya apa ya, membina beberapa UMKM katakanlah gitu ya, kumpulan UMKM segala macam. Nah, dalam apa pelatihannya itu kita perlu nih memberikan pengetahuan dasar pengetahuan. perpajakan kepada para pelaku UMKM ini. Maka kawan pajak bisa gitu ya, apa namanya, meminta kami gitu untuk melakukan apa namanya edukasi kepada mereka ya. gitu ya. Jadi kayaknya nih Seperti pendampingan gitu ya Kak Santi ya. training for trainer gitu ya Kak Nuri ya. Jadi mungkin pendamping UMKM itu kan butuh selain mereka menyampaikan bagaimana sih untuk usaha berkembang gitu kan ya Kak Nuri ya. Tetapi juga ketika pengusaha itu berkembang, maka tidak jauh-jauh dari itu pasti akan ada pajak yang menyertainya kan gitu. Maka pengetahuan tentang pajak itu juga harus disampaikan oleh pendamping UMKM ini. Betul. Nah, ketika pendamping UMKM ini membutuhkan ilmu pengetahuan untuk pajak dari pelaku UMKM, maka kita atau dari DJP bisa dihubungi untuk melakukan pelatihan terhadap pendamping UMKM ini. Baik, ini gitu. terkait dengan edukasi. Next. Nah, ini permohonannya bagaimana ya? Bisa lewat portal wajib pajak. Keren kan? Jadi langsung di situ ya. Langsung dari portalnya nih. Nggak harus nulis surat kemudian ke KPP menyampaikan seperti itu ya. Tapi masih bisa, yang itu masih bisa ya Kak Santi ya. Tertulis bisa, kemudian datang langsung ke KPP juga bisa gitu. Yang kerennya langsung tadi ya lewat portal itu bisa gitu kan ya. Termasuk juga untuk materi-materi edukasi ya bisa diperoleh kawan pajak langsung ya Kak Santi ya di portal wajib pajaknya. Betul, kan selama ini itu paparan-paparan itu materi-materi leaflet, terus buku saku dan lain-lain itu kan tersebar ya Kak Nuri ya. Nah, semoga aja dengan adanya materi edukasi di satu portal itu bisa mengumpulkan semua materi-materi yang berserakan selama ini. Baik, next kita ke layanan interaktif Kak Santi ya, yang tadi Kak Santi bilang 3C tadi ya. Klik, call, encounter gitu ya. Jadi diharapkan sebetulnya layanan itu memang semakin ini ya, digital ya Kak Santi digital ya. dan memudahkan. Betul, kalau cukup bisa apa namanya lewat online kenapa harus repot ke KPP kayak gitu ya. Gitu. Betul. Nah, seperti apa sih layanan interaktif ini gitu ya. Nah, ada di slide selanjutnya itu bagaimana tentang komunikasi dua arah ya antara wajib pajak dan atau non wajib Boleh pajak. ya non wajib pajak juga bisa ternyata aktif ya Kak Santi ya. Tapi mungkin hanya akun-akun tertentu ya Kak Nur ya. Dengan DJP meliputi tentang informasi perpajakan, pengaduan, saran dan apresiasi. Nah, ini yang baru nih Kak Santi. Jadi misalkan pajak apa merasa terbantu atau merasa mendapat pelayanan yang bagus bisa memberikan jempol gitu ya sekarang ya. Minta jadi jempol 4-nya ya Kak gitu ya. Pakai jempol kaki yang 2 berarti ya. Ada-ada aja Kak Santi ini. Oke, next kita ke ini ya, apa sih namanya informasi perpajakan yang bisa diberikan. Jadi berupa informasi umum ya Kak Santi ya, seperti penjelasan, ketentuan atau peraturan perpajakan, bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya secara umum ya Kak Santi ya, yang bisa diberikan memang secara umum. Kalau secara khusus sudah detail misalnya terkait dengan SP2DK, penghitungan perpajakannya, segala macam itu memang tidak bisa di sini gitu ya. Ya karena ini kan bisa diakses oleh non wajib pajak ya, Kak Nuri ya. Jadi mungkin saja calon wajib pajak ini mau
ada penghasilan dari usaha, mau bikin usaha gitu ya, dia mau tanya dulu nih Seperti dengan apa kayak gitu dengan ya. usaha saya seperti ini nanti kewajiban pajaknya seperti apa gitu. Atau mau mendirikan PT nanti kewajiban pajaknya apa, kan harus jadi pertimbangan kan Baik, gitu. Kak. Oke, Oke, next. Di pengaduan ini Kak Santi ya. Jadi kalau kita di DJP sendiri kan selama ini selalu berusaha menegakkan yang namanya integritas ya Kak Santi ya. Tapi kalau kawan pajak misalnya masih menemukan gitu ya, ada apa fraud-fraud yang dilakukan oleh kawan-kawan kami, maka bisa memakai layanan ini untuk baik pengaduan berupa kode etik atau disiplin gitu, atau pengaduan layanan gitu, atau bahkan tindak pidana di bidang perpajakan kayak gitu ya. Jadi nanti akan ada saluran tersendiri dalam hal ini saluran pengaduan yang apabila ada hal-hal yang tiga tersebut nanti kawan pajak bisa melakukan. Sebenarnya kan sekarang udah ada ya Kak Nuri Betul, ya. sudah ada Teman-teman kawan pajak bisa lihatnya di itu pengaduan itu juga ada, bisa ya Kak Santi di ya. www.pajak.go.id gitu. Oke, next. Setelah itu apresiasi. Oh ini ya, berupa penghargaan atau ucapan terima kasih dari wajib pajak atau non wajib pajak yang dapat disampaikan melalui saluran online dan offline gitu ya Kak Santi ya, termasuk melalui media sosial resmi milik DJP kayak gitu. Oke, kita sekarang ke saran ya Kak Santi. Ini ada kalau kawan pajak punya saran untuk memperbaiki segala macam layanan kita, fasilitas gitu ya, atau masukan lain-lain bisa dimasukkan ke sini kayak gitu. Karena saran dan kritik itu sangat diperlukan oleh DJP untuk perbaikan dan itu dikumpulkan ya saran kritik dari teman-teman itu untuk menjadi pengembangan yang dikembangkan untuk menjadi merumuskan sesuatu hal yang lebih baik lagi gitu. Betul. Next kita ke layanan administratif ya Mas Santi ya. Layanan interaktif interaktif dulu. 3C. Klik, call, counter. Nah, yang jelas itu tadi ya. Jadi ada klik tuh bisa klik dari website, kemudian call dengan bertelepon dengan kontak center, dan counter wajib pajak bisa langsung ke kantor pajak atau KP2KP, di KP2KP atau lewat website DJP. Oke, next. Nah, sekarang ke layanan administratif. Nah, ini yang biasa ya Kak Santi ya. Pengajuan permohonan kayak gitu ya. Betul. Itu di sini ya letaknya ya. Administratif gitu ya. Di sini dicontohkan itu contohnya nih pengajuan esket, suket keyakinan UMKM, KSWP kayak gitu ya, SKB segala macam. Nah, itu semua bisa diajukan secara online dengan 3C. Klik website dan portal, call dengan call center, counter, silakan KPP atau lewat pos. Atau lewat pos ya. Baik, kan pajak itu tadi sekilas tentang proses bisnis layanan. Oke, next langsung Mas Davi, kita ke probis berikutnya ya Kak Santi ya. Oke, sekarang adalah pengelolaan SPT. Halo kawan pajak. Saat ini, DJP sedang mengembangkan proses bisnis pelaporan SPT yang lebih mudah dan efisien yang akan diimplementasikan pada saat Cortex digunakan. Pengen tahu? Yuk, simak video ini sampai akhir. Berikut video informasi terbaru tentang penyampaian surat pemberitahuan pada sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex. Sebelum lebih lanjut, video ini dipergunakan untuk pembelajaran mengenai sistem Cortex yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan informasi yang disampaikan dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan. Surat pemberitahuan atau yang biasa disebut SPT merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Adapun kewajiban perpajakannya adalah daftar, hitung, bayar, dan lapor.
Pelaporan SPT ini adalah serangkaian kegiatan administrasi perpajakan mengenai SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Pembaharuan cara penyampaian SPT bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam penyampaian SPT. Kemudian, dalam penyampaian SPT wajib pajak terbagi atas 2 tahapan, yaitu tahap persiapan SPT dan tahapan penyampaian SPT. Pada tahapan persiapan SPT, wajib pajak akan mempersiapkan lampiran atau dokumen pendukung yang merupakan bagian dari dokumen yang disyaratkan. Terdapat 3 bagian dalam tahap persiapan SPT wajib pajak. Pertama, mempersiapkan faktur pajak yang nantinya menjadi dasar dalam pembuatan SPT masa PPN. Kedua, mempersiapkan bukti pemotongan pajak atau EBUPOT untuk dokumen pendukung SPT masa PPH. Ketiga, laporan keuangan dan rekapitulasi peredaran bruto atau e-statement untuk dokumen pendukung SPT tahunan PPH. Setelah wajib pajak melakukan persiapan SPT, selanjutnya wajib pajak dapat melanjutkan pada tahap penyampaian SPT. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik atau menggunakan formulir kertas. Wajib pajak yang penyampaian SPT melalui kertas dilakukan dengan cara datang langsung ke KPP atau mengirim formulir melalui pos, ekspedisi atau kurir yang ditujukan ke UPDDP. Formulir kertas hanya digunakan oleh SPT tahunan PPH orang pribadi dengan status kurang bayar atau nihil dan usahawan dengan kriteria tertentu. Penyampaian SPT secara elektronik dilakukan melalui situs portal wajib pajak DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Adapun tahapan penyampaian SPT secara elektronik adalah dimulai dari pemilihan kanal pelaporan, baik menggunakan portal wajib pajak DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Dilanjutkan dengan input jenis SPT yang akan digunakan, baik itu SPT masa atau tahunan, serta status SPT. Kemudian, pembuatan SPT masa atau SPT tahunan, prepopulated dan mengisi data lainnya. Setelah itu, lakukan validitas data melalui sistem yang telah tersedia. Dilanjutkan dengan klik bayar dan lapor, sekaligus membuat kode billing, dan terakhir penerbitan tanda terima. Pada sistem sebelumnya, sering terjadi kendala yang dialami oleh wajib pajak saat menyampaikan SPT. Di antaranya adalah banyaknya aplikasi dalam penyampaian SPT, baik itu SPT tahunan maupun SPT masa. Permintaan nomor seri faktur pajak dilakukan pada aplikasi tersendiri. Bukti potong atau pungut tidak seluruhnya terintegrasi dengan laporan wajib pajak. Saat ini, DJP sedang mengembangkan proses bisnis pelaporan SPT yang lebih mudah dan efektif yang akan diimplementasikan pada saat Cortex digunakan. Apa saja yang baru pada proses bisnis penyampaian SPT pada Cortex? Yuk cari tahu. Pada portal wajib pajak, tersedia menu perhitungan PPH pasal 25 yang dapat digunakan oleh wajib pajak bursa, BUMN, BUMD, bank dan wajib pajak lainnya berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait. Bagi wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak PBB, SPOP disampaikan melalui sistem, disajikan di akun wajib pajak berdasarkan sektor atau subsektor dari objek pajak. SPOP akan tersedia secara sistem di tahun berikutnya, dan wajib pajak dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Bagi wajib pajak yang akan menyampaikan SPT masa PPN, PPNDM, pemungut PPN non-PKP, atau pemungut PPN PMSE, aplikasi tidak hanya bisa diakses oleh PKP saja, namun bisa diakses juga oleh non-PKP, PKPDM, dan pemungut PPN. Nomor seri faktur pajak tersedia secara sistem dan otomatis terdapat pada satu aplikasi. Kompensasi pajak masukan akan terisi secara otomatis, sistem akan menyediakan informasi saldo kompensasi kelebihan pajak masukan. Selanjutnya, bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPH, pasal 21 atau 26, perhitungan PPH pasal 21 menggunakan tarif efektif dan lebih sederhana, sehingga mempermudah wajib pajak untuk melakukan perhitungan. Bagi wajib pajak yang melakukan pemusatan, wajib pajak cabang dapat menerbitkan bukti potong, namun SPT dilaporkan dan dibayarkan oleh wajib pajak pusat. Untuk menu ESPT, penyampaian SPT PPH 21 atau 26, wajib pajak tidak perlu melakukan update aplikasi SPT masa PPH, pasal 21 atau pasal 26, karena telah terintegrasi pada aplikasi EBUPOT. Bagi wajib pajak yang akan menggunakan SPT PPH unifikasi,
Fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong akan terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah. Selanjutnya, pembuatan kode billing untuk seluruh jenis SPT PPh melalui menu SPT. Kemudian, untuk penggunaan SPT untuk instansi pemerintah dan non-pemerintah menggunakan aplikasi SPT yang sama. Selanjutnya, bagi wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan PPh Badan. Untuk pengisian SPT dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian dilanjutkan ke lampiran yang dipersyaratkan berdasarkan jawaban yang diisi oleh wajib pajak. Untuk laporan laba rugi telah tersedia format terstandarisasi dan terintegrasi pada lampiran 1 yang secara langsung terisi pada laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Selanjutnya, seluruh bukti potong atau pungut yang dibuat oleh pemotong atau pemungut telah terekam secara sistem pada SPT tahunan. Kemudian, pada proses penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Untuk formulir SPT tahunan orang pribadi, hanya tersedia satu formulir SPT tahunan dan diisi mulai dari induk, kemudian dilanjutkan pada lampiran yang dipersyaratkan. Seluruh bukti potong atau pungut PPh telah tersedia secara sistem, termasuk dalam bukti potong yang diterima oleh satu kesatuan keluarga. Tersedia menu pencatatan yang dapat digunakan oleh wajib pajak UMKM. Wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT tahunan. Demikianlah penjelasan singkat tentang pelaporan SPT wajib pajak pada Kortex. Mudah bukan? Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500-200. Subscribe YouTube Dijen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan video tutorial lainnya. Pajak kuat, APBN sehat. Ya, itu tadi video tentang pelaporan SPT, ya kan Nuri ya? Iya, betul. Kalau kita selama ini kita ketahui kewajiban kita adalah melaporkan SPT. Baik itu ada SPT, SPT kan ada macam-macam. Iya, Ada SPT SPT tahunan, masa, sudah SPT massal. tahunan. Ya. Benar, SPT massa juga macam-macam ya kan, nanti Iya. PPh, PPN kayak gitu. Nah, kawan pajak bisa bayangin nggak dengan SPT yang sudah ada sekarang itu nanti akan terintegrasi dalam satu sistem gitu ya. Kalau saya sih belum bisa bayangin gitu. Tapi saya bisa membayangkan kemudahannya. Gimana Gitu. Kak Santi bisa bayangin orang selama ini Kak Santi juga nggak lapor SPT kok? Lapor kok. Kan NPWP-nya jadi satu sama Iya, suami karena kan? itu memang kewajiban saya cuma satu Betul. ada karena saya menganut dulu kok menanganut. Saya menginginkan untuk bergabung NPWP-nya dengan suami Suami. menjadi Nah, NPWP tapi menjadi intinya tax Kak unit Santi ya, gitu. nanti itu Family semua unit. pelaporan SPT itu jadi satu ya Kak Santi ya, melalui Kortex ini gitu. Iya. Kemudian untuk nomor seri faktur pajak tersedia secara otomatis melalui sistem. Oh ya, Jadi ini yang nggak maka perlu lagi kemudahannya gitu. ini ya. Kawan pajak misalnya nih kehabisan nomor seri. Kalau selama ini kan pas buka aplikasi e-faktur mau bikin faktur, nomornya Habis habis. dong. Buka lagi ke buka Eno- browser gitu ya, buka Innova Online minta nomor Permintaan nomor seri. Nah seri. sekarang nggak perlu gitu ya, karena otomatis disediakan oleh sistem. Itu bagi PKP ya. Betul. Kan memang kita ngundang PKP hari ini Kak Ya, Santi. kali aja ini kan bendahara ini apa sih? Kemudian ada kompensasi pajak masukan dari masa sebelumnya terisi Secara otomatis. Aduh, senengnya. Dan data putih potong juga akan tersedia setiap Ya, waktu. ya, jadi pada sewaktu-waktu kita butuh itu kita tinggal sudah ada. unduh dan print kalau memang butuh. Next. Nah, untuk tahapan SPT ini ada dua ya. Yang pertama jelas itu adalah persiapan, kemudian tahap kedua adalah penyampaian. Karena memang kalau kita kita membantu wajib pajak untuk menyampaikan SPT itu kan kita pasti mencatatkan sudah buat laporan keuangan Betul, belum gitu ya. Sudah rekap omset belum. Betul. Nah, catatan itu sebagai tahap-tahap persiapan untuk wajib pajak seperti itu. Ayo kita bahas satu-satu. Nah, ini adalah tahap persiapan SPT ya Kak Santi. Jadi, ini adalah proses menyiapkan semua dokumen pendukung yang merupakan bagian dari dokumen yang dipersyaratkan dalam penyampaian SPT itu sendiri. Jadi kalau misalnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan pencatatan, maka rekap penghasilannya harus ada, ya, Oke, ya.
Coba ditambah lagi ke next slide ya. OP yang UMKM PP 55, maka dia juga harus ada Rekap peredaran bruto. peredaran bruto tertentunya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dengan badan atau OP yang melakukan pembukuan Betul, harus ada laporan keuangan. Terus kalau untuk masa Misalnya PPN, SPT masa PPN, maka faktur pajaknya juga sudah ada ya Kak Santi ya, baik keluaran maupun masukannya. Dan untuk SPT PWH, nah di sana ada bukti pemotongan atau bukti pemungutan yang sudah tercreate gitu ya. Itu adalah tahap persiapan penyampaian SPT. Kemudian yang kedua itu kita masuk ke tahap penyampaian SPT ya Kak Santi ya. Kalau sudah semua sudah disiapkan, maka kawan pajak bisa bersiap untuk menyampaikan SPT. Nah, bagaimana nih Kak Nuri penyampaiannya ini? Penyampaian itu Kak, SPT itu adalah tata satu cara proses melaporkannya ya Kak Santi ya. Penyampaian SPT-nya ada di next slide Kak Santi. Oke, prosesnya tadi seperti itu tadi. Bisa secara elektronik melalui portal wajib pajak. Kemudian masih ada juga Kak Santi ya, bisa kita menerima SPT kertas gitu ya. Itu khusus tapi untuk siapa? Untuk SPT tahunan OP usahawan yang nihil atau kurang bayar dan usahawan dengan kriteria tertentu. Tapi kayak saat ini udah hampir nggak ada ya Kak Santi ya yang masih pakai SPT kertas. Kalaupun ada tuh udah 0,00 sekian persen gitu ya jumlahnya. Karena memang persyaratannya bagi yang melaporkan dengan kertas itu syaratnya harus belum pernah melakukan pelaporan online ya Kak Nuri ya. Betul. Jadinya apabila wajib pajak sudah melakukan pelaporan secara online, maka wajib pajak akan dimudahkan dengan laporan online saja. Nah, ini yang ketiga Kak Santi, ada melalui pos, ekspedisi atau kurir ya. Nah, tapi ini disampaikannya bukan ke KPP ya Kak Santi ya, tapi ke UP DDP. Apa itu Kak Santi? Unit Pengelolaan Pelaporan Pajak Dokumen Perpajakan. Iya, kalau kita di mana ya Kak Santi ya UP? Ada dua Kak Nuri. Ada di Jakarta sama satunya di Makassar. Di Makassar ya. 2 apa 3 ya Kak Nuri ya? Sumatera itu kayaknya juga di ada. Jambi ya ada kayaknya. Nah itu jadi nanti kalau yang formulir kertas itu nanti akan diolah oleh UPPDDP untuk kemudian proses selanjutnya dikirimkan ke KPP ya. Betul, jadi dalam bentuk digital. Next. Nah, ini untuk tahapan penyampaiannya ya Kak Santi ya. Pertama kita harus milih dulu, misalnya pemilihan saluran elektronik gitu ya Kak Santi ya. Dan PJAP pun masih bisa. Jadi apa namanya, yang selama ini menggunakan layanan di luar DJP ya, mitra-mitra DJP yang di PJAP juga masih bisa gitu ya. Setelah memilih saluran elektroniknya, input jenis SPT-nya mau masa atau tahunan misalnya gitu ya. Kemudian kita buat SPT-nya, maka sistem akan memvalidasi datanya yang ada ya Kak Santi ya. Nah, klik bayar dan lapor itu sekaligus ya di situ ya. Sehingga nanti terbit tanda terimanya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada pembayaran, diklik bayar dan lapor itu nanti langsung terbit tanda terima langsung gitu ya Kak Santi ya. Kalau misalnya ada kekurangan bayar, maka akan terbit kode billing. Nah, kalau kode billing itu udah dibayar, langsung akan tanpa perlu memasukkan TPN Kak Nuri, nanti dia akan otomatis ngambil dari deposit tadi Kak Santi ya. Nanti dia langsung terbit tanda terima. Next. Apa saja yang baru dalam pelaporan SPT ini? Apa ya? Yang pertama tentang fitur perhitungan angsuran pasal 25 Kak Santi. Nah, ini ada beberapa wajib pajak khusus gitu ya yang mereka harus untuk angsuran pasal 25 itu memang berubah-ubah Kak Santi ya. Misalnya kayak wajib pajak yang terdaftar di bursa, kemudian BUMN atau BUMD Bank gitu. Mereka kan sesuai laporan triwulannya gitu ya. Nah, di sini ada fiturnya nanti untuk perhitungan angsurannya kayak gitu. Jadi mereka tidak perlu menyampaikan laporan tersendiri seperti selama ini gitu ya. Selama ini kan menyampaikan terus ya per triwulan ya. Oke, next ya. Nah, ini juga ada SPOP PBB. Kita masih ngurusi PBB juga ya Kak ya? Tapi PBB P3. P3, apa itu Kak Santi? P3 itu apa Kak Nuri? Ayo. Bukan Partai Bulan Bintang ya Kak Santi ya? Apa itu Kak Santi? P3. Pertambangan, terus
Kehutanan. perhutanan, Heeh. terus satu lagi nih saya lupa nih Kak Nuri tadi, saya inget-inget tadi. Apa Kak Nuri? Bukan perikanan ya Kak Santi ya? Bukan, Apa bukan. tuh? Pertambangan, perhutanan, perkebunan. Oh, perkebunan. Perkebunan Padahal ya. dulu saya ngurusi kebun. Gimana sih? Heeh, sekarang udah nggak punya soalnya. Jadi untuk sektor PBB P3, maka pelaporan SPT itu juga terintegrasi dalam CITAS ini gitu. Dan Mm-mm. SWOP itu akan tersedia secara pre-populated di tahun berikutnya, dan wajib pajak dapat melakukan Cukup penyesuaian. ngupdate gitu ya Kak Santi, Ya, misalnya kebunnya makin luas betul. atau Jadi ditambahin luasnya gitu, seperti itu. atau volumenya susut gitu kan ya Kak Nuri ya, dan Oke. sebagainya. Baik, kita ke next, perubahan apa lagi yang baru di Provinsi SPT ini? Nah, ini dia nih Kak Nur, yang tadi Kak Nur bilang nomor serinya nih Oh auto iya, baik. Untuk generate. kawan-kawan Tuh. PKP ya, nomor serinya nanti akan auto Tuh. generate gitu. Jadi Karena nggak perlu selama minta ini lagi. nomor seri itu kadang membuat kawan pajak PKP itu juga pusing ya Kak Nuri, Iya, apalagi mau bikin mau faktur bikin tanggal pakai hari ini, Heeh, ternyata nggak bisa minta nggak bisa nomor, nggak minta punya nomor. nomor. Nomornya baru tanggal besok. Iya, nggak bisa dibuat pakai hari ini Nggak kayak bisa gitu kan ya. hari ini, iya. Insya Allah nanti masalah itu nggak ada lagi gitu. Kemudian ini ya, kompensasi pajak masukan dari masa pajak sebelumnya terisi secara otomatis. Ini kan memang sudah ada ya selama ini Kak Santi ya. Sekarang mulai tahun 2023 kalau nggak salah, sistem e-faktur itu sudah melakukan otomasi untuk kompensasi pajak masukan dari masa sebelumnya. Oke. Jadi ada historinya dan langsung keluar gitu Kak Santi Iya. ya. Nah, kemudian nanti pemungutan PPN oleh pemungut akan terintegrasi dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan. Nah, di sini kan ada bendera-bendera yang kita undang juga ya Kak Santi ya. Jadi nanti apa namanya SPT PPN pemungutnya si bendera ini akan terintegrasi dengan faktur yang sudah diterbitkan oleh rekanan kayak gitu. Yang jelas kan kalau aturan tentang kode transaksi dengan instansi pemerintahan kan tidak berubah ya Kak Nuri ya. Betul. Kodenya 020 ya. 020 itu, dan kalau misalnya dibuat itu nanti oleh pemungut PPN dia akan tergenerate dengan portalnya dia gitu. Oke, baik. Nah, next. Untuk pasal 21 pembaruannya apa Kak Santi ya? Data bukti potongnya sudah real time ya, pre-pop dari database registrasi. Kemudian yang kedua Pak Kak Santi? Ada bagi wajib pajak yang telah melakukan pemusatan, maka WP cabangnya dapat menerbitkan bukti potong, tapi SPT-nya tetap dilaporkan dan dibayarkan kekurangan pajaknya di Betul, di pusat. pusatnya gitu ya. Nah, tadi ya kita bilang bahwa nanti kewajiban perpajakannya itu ada di pusat semua kayak gitu ya. Cuman Baik itu cabang bayar. bisa menerbitkan bukti potongnya bisa gitu. Nah, jika ada perubahan nggak perlu lagi update karena kan dia web based ya Kak Santi ya. Jadi langsung terintegrasi ke sistem kalau ada Selama perubahan. ini versi 1, versi 2, 2 titik, 3 Betul. titik kan Dan seperti itu ya. sebagainya. Dengan adanya CITAS ini, Cortex ini, maka ketika ada update, pajak tidak perlu risau, Betul. itu nanti akan langsung terupdate. Next berikutnya untuk SPT unifikasi. Nah, untuk SPT unifikasi ini, fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong akan terintegrasi dengan e-Bupot. Ya, jadi saya mau dipotong pasal 21 atau pasal 23 deh ya. Nah, ini nanti langsung akan terintegrasi dengan mungkin saya punya akun DJP gitu. Akan muncul, saya dipotong nih. Nah, Anda muncul bukti potongnya di akun saya kayak gitu. Termasuk juga fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah. Iya, gitu. baik. Jadi nanti langsung terintegrasi ya Kak Santi. Juga untuk pembuatan kode billingnya atas SPT unifikasi itu akan terintegrasi dalam draft SPT-nya langsung. Dan pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi apabila pemotong atau pemungut pajak membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan. Nah, selama ini yang belum ya Kak Santi ya. Ini canggih deh, keren gitu. Ya kan selama ini kalau misalnya gitu, aku udah bikin bukti potong nih ke Kak Santi, udah kan? Terus nanti berapa hari kemudian tak batalin bukti potongnya gitu kan? Saya kan tidak tahu. Nggak tahu. Soalnya Kak Santi udah dapet gitu kan Udah bukti dapet, saya merasa potongnya. saya udah dipotong nih gitu ya. Tapi Nah, nanti tiba-tiba sistem berikutnya akan ada notifikasi ya Kak Santi ya. Bukti potong Anda dibatalkan. Kayak gitu. Oke, next.
Sekarang ke SPT SPT tahunan. BPH badan. Nah, sekarang itu yang terjadi sekarang ya, itu SPT kan pengisiannya mulai dari lampiran belakang nih Kak Nuri. Masa iya Kak Santi? Iya dong. Enggak, saya tetap ngisi induk dulu kok. Minimal nomor telepon dulu diisi Kak, nanti baru bisa Iya sih. geser di e-form itu kan ya. Iya, kalau untuk Next e-form berikutnya itu kan kita ke lampiran ya selama ah, ini ya. cuma ngisi yang merah-merah aja kan di Hmm. induk itu. Tapi untuk pengisian kan nanti kan dia angka-angkanya Betul, ngisinya apa? dari lampiran Dari dulu. lampiran. Nah, Nah, kalau yang baru nanti, yang baru nanti itu mulai dari induk ya Kak Santi ya. ya dari tampilan induk itu wajib pajak itu akan dibawa dengan pertanyaan Kak Nuri. Oh gitu, mereka Bisa digiring gitu ya, digiring gitu. dengan berbagai pertanyaan untuk kemudian lanjut ke lampiran yang sesuai gitu ya Kak Santi Betul. ya. Jadi kayak ujian A B C milik kancing. Oh enggak deng. Kalau yang sekarang ada mungkin kayak ini ya Kak Santi ya, kalau yang OP itu kan pasti ada pertanyaan dulu ya. Heeh. Apakah Anda melakukan pekerjaan bebas? Oh iya, Ya, sekarang model itu. seperti itu. Nanti ke BP Badan juga akan Ada seperti itu karena mengarahkan ke bentuk lampirannya seperti apa. betul, gitu ya. iya. Jadi tidak memerlukan banyak lampiran. Jadi lebih disesuaikan dengan jenis Soalnya usaha banyak yang juga yang nggak kepake kan kalau e-form betul, sekarang iya. itu Kak Santi. Misalnya ada lampiran sampai lampiran 6 kayak gitu kan. Kemudian ada lampiran khusus 1, 2, 3A segala macam. Dan itu kan memang nggak Kadang-kadang beberapa nggak wajib pajak kan kepake gitu. nggak diperlukan gitu. Nah, terus ada lagi nih Kak Nuri. Untuk laporan rugi labanya terstandarisasi nanti Kak Santi. Betul, jadi nggak perlu nggak aneh-aneh. Oh, kok nggak aneh-aneh. Nggak perlu Namanya susah-susah standar. gitu ya. Namanya standarisasi pasti ada ininya ya. Dan Ada kita akan patokannya. mengkelompokkan menjadi 12 sektor usaha ya Kak Santi yang umum secara general ini kayak gitu, bentuknya seperti ini gitu. Kemudian seluruh bukti potong diterbitkan oleh penerbit akan terpopulated ke dalam. Nah ini Kak Santi ini membantu banget nih bagi kawan pajak yang mereka banyak ya, banyak bukti potongnya. Kalau selama ini kan harus ngetik Input. dulu, kalau nggak mau susah Impor. mereka harus impor, tapi kan nginput juga Iya, gitu kan betul ya. sekali. Nah, ini dengan prepopulated data, nanti data yang sudah diinput oleh penerbit itu dia akan langsung masuk ke akunnya wajib pajak Si wajib ini pajak gitu. Wajib ini, pajak gitu. tinggal Ngambil ya semua, istilahnya mau mengambil mana yang mau semua, dikreditin, mana yang atau enggak gitu ya. atau mengambil sebagian itu tergantung wajib pajak. Oke, next kita ke SPT orang OP. pribadi Kak Santi yang Ya. terakhir. Nah, ini terdapat satu jenis formulir SPT yang pengisiannya dimulai dari induk juga dan menjawab pertanyaan, lanjut ke lampiran dipersyaratkan. Sama Oke, sebenarnya sama. Kak Nuri ya. Untuk bukti potong juga akan prepop Sama. juga Kak Santi ya. Dan Nah, ini ada menu pencatatan yang dapat digunakan oleh wajib pajak UMKM gitu ya. Jadi kayak ini kayak buku digitalnya wajib pajak UMKM nggak ngerti. betul. Jadi tiap bulan itu wajib pajak itu bisa mencatat di Omsetnya berapa gitu omsetnya ya. bulan ini berapa, tinggal diketik di situ, catat situ, sudah nanti akan muncul Pas SPT tahunan tinggal ambil datanya ya Kak Santi ya. dan kalau misalnya dia tidak masih di bawah PTKP-nya, nanti dia tidak perlu membayar 0,5%-nya gitu. Oke. Dan ketika SPT tahunan ini langsung bisa digunakan ya kan. Baik. Seperti itu ya. Sedangkan untuk orang pribadi yang telah memenuhi syarat tertentu, maka dia tidak perlu menyampaikan SPT itu lagi. Next ini kita ke pindah probis ya Kak Santi ya. Baik. Silakan disimak kawan pajak. Halo kawan pajak, saat ini DJP sedang mengembangkan proses bisnis pembayaran yang lebih mudah dan efisien yang akan diimplementasikan pada saat Cortex digunakan. Mau tahu selengkapnya? Yuk, simak video berikut ini. Video penjelasan pembayaran pajak di sistem inti administrasi perpajakan atau yang biasa disebut dengan Cortex. Video ini dipergunakan untuk pembelajaran mengenai sistem Cortex yang akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum memulai, harap diketahui bahwa informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Dengan perkembangan ekonomi digital sebagai dampak kemajuan teknologi menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak agar sejalan dengan perubahan zaman.
Direktorat Jenderal Pajak memahami bahwa peningkatan keandalan sistem perpajakan sangat diperlukan untuk menunjang berjalannya proses perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien, dan modern. Untuk itulah, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi pada sistem inti administrasi perpajakan yang saat ini disebut dengan Cortex. Peningkatan keandalan dilakukan pada semua lini proses bisnis perpajakan, termasuk pembayaran. Pada video kali ini akan dijelaskan secara sederhana tentang bagaimana proses bisnis pembayaran pajak yang akan datang dapat memudahkan wajib pajak dibandingkan dengan proses pembayaran saat ini. Mari kita bahas satu persatu. Seperti yang kita ketahui bersama, pembayaran pajak merupakan salah satu dari hak dan kewajiban wajib pajak, yaitu mendaftarkan diri, menghitung pajak, membayar pajak yang terutang, dan melaporkan pajak tersebut pada surat pemberitahuan. Direktorat Jenderal Pajak memahami bahwa proses bisnis pembayaran pajak saat ini perlu ditingkatkan agar mengurangi beban administrasi dan meningkatkan efisiensi administrasi wajib pajak. Saat ini, pembuatan kode billing masih diinput manual dan digunakan hanya untuk satu jenis setoran pajak. Belum tersedianya saluran permohonan pemberian imbalan bunga dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dapat diakses secara online, serta belum adanya saluran otomatis untuk wajib pajak mengetahui berapa sebenarnya kewajiban pajak yang masih harus dibayar, sehingga wajib pajak masih harus datang ke kantor pajak untuk meminta konfirmasi. Nah, pada proses pembayaran pajak yang akan menggunakan Cortex, Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan berbagai kemudahan, di antaranya adalah integrasi sistem bank persepsi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak akan memudahkan wajib pajak menyelesaikan pembayaran pajak pada satu aplikasi saja. Satu kode billing akan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas satu atau lebih jenis, masa, dan ketetapan pajak. Nantinya, wajib pajak tidak perlu lagi membuat kode billing untuk setiap jenis pajak yang terutang, namun Cortex dapat memberikan kode billing yang mencakup beberapa kewajiban perpajakan dalam satu kode billing. Tersedianya akun deposit pajak untuk pemenuhan kewajiban pajak. Wajib pajak akan menikmati fitur baru pada Cortex, yaitu akun deposit pajak. Fitur ini akan memberikan kemudahan berupa penyetoran pajak lebih awal untuk menyediakan saldo yang cukup dalam melunasi kewajiban perpajakan, agar terhindar dari sanksi keterlambatan pembayaran. Terdapat fitur penyampaian permohonan pemberian imbalan bunga dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak secara online. Pada Cortex, akan tersedia menu penyampaian permohonan tersebut secara online dan akan diselesaikan sepenuhnya dalam sistem. Wajib pajak juga dapat mengetahui status penyelesaian hampir secara instan tanpa harus bertanya kepada petugas pajak. Terdapat fitur di mana aplikasi akan secara otomatis menyediakan kode billing untuk tagihan yang masih harus dibayar. Dengan adanya kemudahan ini, akan membantu wajib pajak dalam meminimalkan kesalahan pembayaran yang berakibat harus melakukan pemindah bukuan dan membantu wajib pajak untuk menghindari kelalaian pembayaran yang tidak disengaja karena lupa membayar pajak yang telah menjadi kewajibannya. Bagaimana? Sangat mudah, bukan? Modernisasi pembayaran pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian dari reformasi proses bisnis inti perpajakan yang saling mendukung proses bisnis lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak, meningkatkan akurasi data serta mengefisienkan waktu permohonan wajib pajak. Nah, demikian penjelasan mengenai proses bisnis pembayaran yang akan digunakan wajib pajak mulai tahun 2024. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lainnya. Pajak kuat, APBN sehat.
Baik, itu tadi Kak Santi ya, Ya. penjelasan dari Mas Rian tentang apa? Probis Probis pembayaran. pembayaran. Gitu. Jadi pada intinya apa nih aja ya Kak Santi ya? Intinya Intinya satu billing untuk ada beberapa kemudahan. jenis pajak atau Nah itu pembayaran dia beberapa tuh utang pajak sekaligus. Jadi sekaligus. kan kalau Betul. selama ini kan satu jenis pajak ya billingnya beda-beda ya Kak Santi ya. Mau Misalnya bayar bahkan misalnya satu SPT unifikasi gitu ya. kan Di ada situ beberapa jenis ada pajak itu ada pasal 23 misalnya pasal 23 masa sama pasal 23 jasa, billingnya udah beda udah kayak beda. gitu kan ya. Pasal 4 ayat 2 final. Mm-mm. Nah, Beda beda lagi kayak lagi gitu ya. ya. Ada misalnya ada sewa sewa tanah bangunan, terus mungkin ada Konstruksi kayak gitu konstruksi gitu ya. kan ya, itu sudah Udah beda beda-beda lagi. Nah, Dan nanti itu dibuatkan masing-masing billingnya mm-mm. satu-satu gitu kan. Nah, nantinya gimana Kak Nuri? Nantinya satu billing aja itu Kak Santi ya. Satu billing Mm-mm. aja. Kemudian memberikan kemudahan penyetoran pajak lebih awal melalui deposit pajak ya Kak Santi ya. Sehingga apa? Sehingga sudah ada saldonya nih bagi kantor pajak untuk bayar-bayar pajak. Mm-mm. Ini akan terhindar dari sanksi keterlambatan pembayaran. Ya gitu ya Jadi Kak Santi ya. deposit pajak ini Hmm. kayak e-walletnya ya. E-wallet. Oh gitu. Iya kan cuma Heeh. kalau kalau diambil kalau kita butuh bayar pajak kan Betul. gitu ya, Heeh. wadahnya aja gitu. Hmm. Kemudian yang ketiga, proses permohonan, misalnya permohonan pemindahan bukuan, permohonan restitusi, atau imbalan bunga, lebih mudah disampaikan gitu Kak Iya, Santi ya. Heeh. Karena disampaikannya hanya di portal di wajib pajak portal itu betul. gitu. Heeh. Hmm. Kalau kalau sekarang yang ada ini kan udah ada kemudahan di permohonan PBK ya Kak Nuri ya. Betul, ada IPBK kayak gitu PBK. ya. Nah, jadi kan pajak bisa mengajukan kesalahan perubahan kesalahan pembayaran itu melalui Hmm. elektronik PBK yang bisa diakses di DJP online. Nah, kemudian ketika sudah mengajukan nih kawan pajak, itu langsung kami terima loh pada hari Hmm. itu juga gitu. Oke. Jadi setelah diterima kita proses. Nah, prosesnya itu Bisa kalau bisa di dilihat tracking, juga, bisa di-tracking dilihat oleh kawan oleh kawan pajak gitu. pajak. Masih Sampai ke proses, apa udah selesai kayak gitu. Sampai kalau misalnya sudah selesai Kak Nuri ya, Hmm. nomor KEP-nya aja itu bisa kelihatan oleh Oke, wajib heeh. pajak. Hasil PBK maksudnya nomor hasil Hasilnya PBK-nya itu bisa terlihat terlihat di akunnya wajib pajak. wajib pajak gitu. Next, ada di Kak Santi ya. Oke. Apa nih ya dalam pembahasan ini apa aja yang di Mm-mm. probis pembayaran Kak Nuri? Ya, mulai dari pembuatan billing, Billing, pembayarannya maupun nanti pembayaran. pengajuan permohonan Nah, gitu ya. apa Next. aja ini? Mhm. Oke, langsung next aja ya. Ya, langsung di full ya. Oke. Nah, ini ya Kak Santi ya. Tadi sudah kita jelaskan kode billingnya bisa multi Multi akun. Jadi bisa untuk beberapa jenis pajak maupun tagihan juga ya, utang pajak juga bisa dalam gitu. satu billing. Heeh. Dengan apa nanti ada akun deposit ya Kak Santi ya. Jadi dengan akun deposito ini memberikan kemudahan penyetoran pajak lebih awal untuk menyediakan saldo yang cukup dalam melunasi kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi keterlambatan Ya, tapi pembayaran. depositnya Gitu. dibayarnya di awal ya Kak Santi. Iya, betul. Jangan misalnya gitu ya. Deposit utang itu. Pasal 21 kan terakhir tanggal 10 tuh Heeh. umumnya. Nah, kan pajak depositnya baru di tanggal 12 ya wis. Ya Tetep aja telat gitu itu, kan ya. itu masih jadi masuk ke unpaid ya. Baik. Belum terbayarkan. Nah, tadi ya permohonannya nanti akan bisa disampaikan secara online ya Kak Santi lewat portal wajib pajak itu sendiri. Nah, itu hal-hal baru dalam Probis probis pembayaran. Ya, oke. Next, slide selanjutnya adalah masih hal-hal baru juga nih Kak Nuri. Itu terkait dengan dashboard. Ada kode billing aktif gitu ya Kak Santi ya. Jadi nanti akan diberikan informasi mengenai kode billing yang pernah dibuat, masih aktif artinya belum kadaluarsa dan belum dibayarkan. Gitu. Nah, mungkin kawan pajak kan tahu ya ketika kawan pajak buat billing itu ada tanggal berlakunya atau masa berlakunya. Kalau yang billing sekarang kan 1 bulan ya Kak 1 Santi ya. bulan. Nah, kalau sudah lewat dari 1 bulan maka kode billing itu kan sudah tidak aktif atau udah kadaluarsa gitu. Nah, ini nanti bisa terlihat gitu ya. Kalau sebelumnya itu kode billing itu tidak terlihat di akun, tapi untuk sekarang untuk yang
yang baru berikutnya ini nanti nanti akan akan terlihat terlihat. riwayatnya ya, riwayat Mm-mm. pembuatan billing, mana yang kadaluarsa, mana yang Mm-mm. belum kadaluarsa itu nanti Oke. terlihat. Nah, nanti kanal pembayarannya itu terintegrasi Kak Santi ya. Jadi langsung terhubung ke bank Ya, tempat kita apa namanya? ke bank persepsi, Oke, tempat pembayaran pajak gitu ya. Next. Ini apa ini Kak Nuri ini? Dibuka aja langsung. Oh, ini cara pembuatan billingnya ya Kak Santi kayaknya ya. Oh gitu. Mm. Cara pembuatannya. Uh-uh. Oh, ini kayaknya Ada yang terkait anu ya, apa? cara pembuatan billingnya Kak Santi bisa buat sendiri, bisa kantor pajak gitu ya, Heeh, atau bisa oleh pihak lain. heeh. Ini mungkin ada yang rusak ya di slide-nya ya. Yang saat di slide-nya. Mungkin kita jelaskan Coba sedikit Daphne aja boleh. ya yang tadi Hmm. yang atas lagi. Nah ini ya cara pembuatan yang jelas. Yang pertama ini Kak Nuri, kita mengakses ke akunnya, akun portal wajib Oke, pajak ha. gitu. Nah kemudian dari apa sudah masuk ke portalnya itu, Mm-mm. nanti wajib pajak apa ini apa sudah masukkan buat SPT kan gitu ya Kak Oke, Nuri ya. ha. Kemudian nanti sudah klik bayar dan lapor, maka sistem akan membentuk secara otomatis nomor billing. Nah, Jadi pembuatan billingnya nih Kak Santi ya, mm, kayaknya yang mm, apa? eh, coba Mas Davi tak ini apa? Slide yang lain ya biar kantor pajak lebih paham gitu ya. ada di halaman mana ini Kak? Nah, coba apa? Bentar. Yang ini di close dulu bisa Mas Davi. Yang ini di close dulu. Nah, ini yang langsung dari Ah, apa? Slide-nya ya, kita langsung ke itu cara di atas. pembuatan yang Iya, biru. oke. Karena biru ini kayak Santi kayaknya jadi rusak ya tadi itu. Dasarnya biru ini ya. Dia nggak apa namanya? Dia nggak bersahabat. Keunduh sempurna kayaknya. Ah. Ya. Jadi ini untuk pembuatan billingnya bagaimana ya? Mulai dari Yang pertama bisa dibuat dari draft draft FSPT SPT. ya Kak Santi ya. Jadi ini nih bagi kawan pajak terutama yang selama ini hanya bayar aja tapi nggak pernah lapor SPT Kak Santi ya. Kita nggak nyebutin nih ya. Tapi kan ada tuh kawan pajak yang penting saya bayar gitu tapi nggak pernah lapor SPT-nya. Nah nanti tuh nggak bisa lagi seperti itu Kak Santi. Berarti Bener nggak? SPT-nya harus dibentuk dulu, Betul, baru karena bisa billing itu tercipta bayar. dari draft SPT. Nggak ada lagi yang namanya apa menu billing tersendiri gitu ya Kak Betul, Santi ya. ya. Dan ini sebenarnya sudah diawali dengan aplikasi EBUPOT ya Kak Nur ya. Betul, EBUPOT ya terutama EBUPOT yang terbaru ini 2126 ya kan pajak ya. Kan pajak bisa mengakses bukti potongan lewat situ kan ya. Bisa mengakses lewat situ, kemudian nanti apa melakukan prosesnya sampai dengan terakhir dan kemudian melakukan pembayaran dan kalau enggak dibayar itu enggak bisa dilaporkan ya Kak Nuri Oke, ya. itu dari draft. Kemudian yang kedua dari daftar tagihan yang Daftar muncul di tagihan. portal wajib pajak itu sendiri ya Kak Santi ya. Jadi kalau misalnya wajib pajak punya kewajiban PP 55, 0,5%-nya nanti dia akan muncul ya Kak Nuri ya kewajibannya atau juga termasuk utang pajak ya masuk ke situ ya Betul, Kak Nuri ya tagihan-tagihan tagihannya. produk hukum kurang bayar gitu ya, Iya. itu bisa muncul di daftar tagihan. Nah, yang ketiga selain dari draft dan selain dari daftar tagihan, nanti kita jelaskan berikutnya. Oke, next. Ini yang dari draft SPT ya Kak Santi ya. Bisa dari portal wajib pajak itu sendiri ya kan. Dari Bisa juga PPAP. dari PJAP masih atau kalau misalnya SPT kertas nanti ada ya, ada ininya sendiri Kak Santi ya. Untuk SPT kertas ya hanya dapat menggunakan pemindahan bukuan melalui deposit pajak gitu ya. Nah, cara pembuatannya seperti apa? Yang pertama, WP melakukan pengisian SPT dan perhitungan sehingga menghasilkan SPT kurang bayar. Saat klik bayar dan lapor, sistem akan memberikan informasi dan pilihan ya.
Jika saldo deposit pajaknya mencukupi, maka WP bisa melakukan pemindahan dari deposit ke ke utang utang pajak. pajak, ya. Di situ nanti akan tercreate billingnya gitu ya Kak Hmm. Santi ya. Nah, jika saldo deposit tidak mencukupi, maka WP perlu untuk membuat kode billing gitu ya. Nah, setelah pembayaran diterima, SPT akan otomatis ya terlaporkan tanpa harus menginput NTPN gitu. Nah, ini keren juga nih Kak Iya, Nuri. Kak Santi. Karena Karena selama ini NTPN ini termasuk NTPN misteri iya, juga. iya, banyak sekali yang tanya, kami tidak bisa laporan ini Oh, NTPN-nya ternyata ditolak NTPN-nya gitu. nggak jelas gitu ya. Ternyata Antara NTPN B tidak sama 8 tidak sama jelas. gitu. Antara Antara 0 nol sama dan O, O, antara I sama 1 kayak itu gitu juga ya. tidak Ha. jelas gitu. Tapi nanti nggak perlu lagi input NTPN ya Kak Santi ya. Ya, itu kan keren banget kan. Mm-mm. Nah, oke, next. Yang Kemudian ini dari kedua yang dari daftar tagihan. tagihan Kak Santi ya. Bagaimana nih ceritanya Kak Santi? Datanya itu dari mana? Dari portal Hmm, wajib pajak dan dari asistensi. Asistensi itu Oke, dengan menghubungi KPP baik. atau Atau kering melalui pajak ke call dari kering pajak. Nah, untuk cara pembuatannya seperti apa? Yang pertama itu Mm-mm, WP memilih utang pajak atau tagihan pajaknya yang akan dibayar, mm-mm, kemudian mengisi nominal pembayarannya Kak mm. Nuri. Oke, Kemudian setelah itu WP memilih apakah menggunakan saldo deposit pajak kalau oke. kalau Saldonya saldonya cukup. ada ya depositnya cukup, atau melakukan pembuatan kode billing kalau misalnya saldo deposit tidak cukup, maka dia perlu kode billing untuk dibayarkan Oke. lepas ya, tidak melalui Mm-mm. deposit gitu. Nah, ini kemudian cara yang ketiga pembuatan billing adalah selain dari draft maupun dari daftar Tagihan, tagihan. Jadi bisa melalui portal wajib pajak sendiri. melalui Eh, asistensi ya ini Kak Nur ya. portal yang di KPP ya Kak Santi ya, Hmm. artinya petugas yang membuatkan ya Kak Santi ya. Mm-mm. Atau pihak lain. Jadi bukan portal yang dari wajib pajak nggak sih kalau yang ini? yang 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 jelas kalau kalau Mm-mm. kantor wajib pajak Kantor pajak melalui ini, kantor pajak itu portal wajib pajak, akunnya wajib pajak Mbak Nuri, Mbak mm-mm, Nur. Kemudian dengan asistensi itu melalui petugas, KPP ya. melalui petugas dengan asistensi untuk pembuatan billing. Nah, ternyata juga ada pihak lain ya, Oke, yaitu aplikasi PJAP mm-mm, yang selama ini mm-mm. sudah bermitra Dengan dengan DJP. DJP. Kemudian ada lagi juga asistensi oleh teller. Oke, bisa Jadi, ya oleh bank atau pos persepsi gitu ya. jadi mungkin ini modelnya wajib pajak mau membayar Mhm. tapi belum bikin billing ya Kak Nuri Oke, ya. Akhirnya nanti diasisteni sama teller di bank, mhm. bank atau pos persepsi nanti dibantu untuk membuatkan. Caranya seperti apa Kak Santi? Untuk caranya sepertinya masih seperti biasa ya Kak Nuri Mhm. ya. Jadi yang penting ada kode billing dan wajib pajak dibayar, terus nanti akan muncul bukti validasi pembayarannya gitu. Nah, kemudian selain itu juga ada collecting agents. Siapa itu kan? Apa ini Kak Santi collecting agent nih? Agen pengumpul. Iya. Ada Ini spill dikit nih Kak Santi, ini apa maksudnya? Nah, ini yang belum belum jelas ini apa kan pajak ya, collecting agent. Yang jelas ini adalah apa termasuk mitra DJP di Mhm. mana merupakan eh, agen-agen yang mempunyai izin untuk melakukan pengumpulan Pajak dana gitu. pengumpulan dana pajak yang nantinya akan disetorkan ke negara gitu. Nah, dari kanal-kanal pembuatan ini tadi, Mhm. di luar draft SPT dan draft tagihan itu, untuk pembuatannya ya seperti biasa Kak Nuri ya. Wajib pajak mengisi data pembayarannya, kemudian ya sesuai dengan panduan nanti akan ada panduannya ya. Mesti Oke. ada aplikasinya ini Mhm. gitu. Nah, nanti ikutin saja panduannya, nanti akan apa setelah dibayarkan nanti akan muncul NTPN dan kalau seperti itu tadi, kalau misalnya sudah NTPN keluar, SPT sudah langsung Terlaporkan. terlaporkan gitu. Oke. Atau ada otomatisasi di Baik. situ. Next. Ini tentang yang tadi Kak Santi ya, untuk permohonan Berikutnya ya, kemudahan, permohonan bagi wajib pajak, misalnya dia dalam hal dia memiliki lebih bayar dan sebagainya gitu Kak ya, Santi ya. termasuk pemindah bukuan tadi ya, Oke ya. ini kan.
siklus pembayaran tadi. Nah, apa saja ini? Yang pertama tadi pemindah bukuan, ya kan? Kemudian Oke, pemberian imbalan bunga dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. langsung ke Yuk keterangannya aja, Mas kita Davi. bahas satu-satu. Nah, ini untuk PBK nih Kak Nuri. Gimana ya ini ya? Jadi wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan Hmm, untuk memindahkan saldo kelebihan pajaknya atau saldo depositnya ya. ke kewajiban tertentu yang dia miliki, Kak Santi Nah, ya. jadi istilah pemindah bukuan ini menjadi lebih Lebih luas lagi gitu, luas Kak lagi Santi ya. gitu ya, dengan istilah pemindah bukuan yang Selama ini berlaku yang dikenal oleh wajib dikenal pajak gitu ya. di kita ya Kak Nuri ya. Jadi pemindah bukuan itu untuk memindahkan saldo kelebihan ke saldo Deposit atau deposit saldo atau deposit terutangnya. ke Terutang. kewajibannya wajib pajak gitu. Nah, untuk kemudahannya permohonan pemindah bukuan ini bisa disampaikan melalui portal wajib pajak. Mhm. Bisa juga lewat kering pajak 1.500-200 gitu Kak Santi ya. Mhm. Atau tetap bisa secara formulir Formulir langsung ke ke KPP. Ya. Oke, setelah pemindah bukuan ada lagi pemberian imbalan bunga. Jadi wajib pajak itu dapat mengajukan permohonan imbalan bunga itu atas apa gitu ya. Ya, misalnya keterlambatan penerbitan produk pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Karena kalau memang KPP yang terlambat ya Kak Santi ya, itu BP berhak untuk mendapatkan imbalan bunga gitu. Yang kedua, permohonan atas upaya hukum wajib pajak berupa keberatan, banding, atau peninjauan kembali yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Oke, Nah, ini ya. kan merupakan hak wajib pajak ya Betul, terhadap heeh. sanksi Mm-mm. administrasi yang diberikan kepada wajib pajak. Wajib pajak itu bisa melakukan permohonan keberatan, banding sampai peninjauan kembali. Mm-mm. Nah, ketika prosesnya itu hasilnya ternyata menyebabkan kelebihan bayar, maka ada wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan pemberian imbalan bunga gitu kan. Oke. Tapi tetap aja ya Kak Santi ya, ketika hal yang menyebabkan apa imbalan bunga ini juga nanti mengacu ke regulasinya seperti apa, Betul, kayak ya gitu ya Kak Santi ya. ada syarat dan Hmm. ketentuan yang berlaku juga yang jelas itu. Kemudian yang ketiga itu ada permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan SKP STP dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak ya. Oke. Ya, ini juga salah satu hak wajib pajak ya Betul, heeh. ketika mendapatkan denda sanksi administrasi gitu ya dan kemudian mengajukan pengurangan sanksi dan ternyata dikabulkan sebagian Kak Nuri atau seluruhnya Betul, heeh. yang Dan sudah dibayar maksudnya gitu ya kan. padung wis membayar gitu ya. Nah, maka kelebihan tersebut bisa eh, kelebihan tersebut dikembalikan dan ada permohonan imbalan bunga di situ. Oke. Next. Nah, ini bagaimana dengan kelebihan pembayaran pajak, Anuri? Oke, jadi wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian secara online ya melalui portal wajib pajak. Ya, online ya, Nah, online. atau menggunakan formulir di Oh, KPP mana mana saja. saja. Heeh. Jadi ini apa namanya? Kalau online berarti lewat portalnya. Kalau formulir itu bisa di KPP mana saja. Yang tadi kita bilang borderless itu ya Kak Santi ya. Karena nanti kalau ke depannya ini sepertinya setelah permohonan WP diterima di KPP A misalnya ya, padahal itu yang proses KPP B Oke, itu nanti dari KPP A akan menginput. Nah, dari inputan itu nanti masuk ke datanya masuk ke KPP B untuk diproses, mungkin seperti itu. Oke. Nah, Sekarang ini kayak udah selesai ya, Dav ya, yang probis pembayaran ya. Balik ke slide yang awal tadi. Ada sedikit yang tertinggal ya Kak Santi di sana ya kayaknya. Oke, next. Kan yang tadi, oke udah ini. next lagi. Nah ini, belum salah. Kapan Cortex ini akan diberlakukan nih Kak Santi ya? Nah, kawan pajak, Cortex ini akan berlaku di pertengahan tahun 2024, yaitu berarti tidak lama lagi ya, ini sudah bulan Mei, Juni, dan pertengahannya akan mungkin sekitar berlakunya bersamaan dengan
integrasi NPWP dengan NIK atau NPWP 16 digit ya. Jadi per 1 Juli 2024. Oke. Sedangkan tampilannya seperti apa? Ya, itu masih contohnya di depan di layar. Ya, di layar seperti itu ya. Contoh. Tadi udah kita spill sebagian ya dalam-dalamnya Ada. seperti apa gitu Kak Santi ya. Ini Ha-ha. contoh tampilannya kayak gitu, cuma nanti hasilnya nanti wallahu alam nanti apakah tampilannya seperti DJP online ya Kak Nuri ya, lebih Oke. lebih menyegarkan mata Yang gitu jelas ya. lebih keren kata Kak Santi kan. Karena banyak kemudahan yang bisa diperoleh wajib pajak di Betul. sana gitu.